Nah, apakah amunisi juga perlu dan ataukah mampu untuk bisa menanggulangi hal-hal tersebut yang kemudian menjadi keterikatan fitrah keluarga kita sesuai Islam. Nah, ini setelah hadir narasumber kita, yakni Ibu Meti. Insya Allah kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Oke, mungkin sudah bersiap ya. Tadi sudah muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya. Iya Ibu, Kalau saya buka kamera lebih putus-putus lagi nggak? ini sudah buka kamera. Coba boleh. Wah ya, saya tutup aja ya. Jadi ya tambah rendet banget. Oh, Masya Allah. Ya siap Bu. Ada sedikit gangguan kayak, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan acara malam hari ini kayak Bapak Ibu sekalian. Ya sedikit putus-putus Bu. Ya, dari beberapa hari ini saya siaran online, kondisinya selalu gini, wifi-nya baru nggak bagus. Masya Allah. Ya sarullah Ibu. Semoga dimudahkan kita semua kayak. Masya Allah luar biasa ya. Narasumber kita pada malam hari ini salah satu dosen Stay Hamfara yang luar biasa mengisi di berbagai beragam kajian, yang baik online atau offline, ataupun bahkan bisa di daerah maupun di luar daerah Jogja gitu. Ini Masya Allah luar biasa juga. Beliau tuh salah satu dosen yang sangat kagumi ya di sini, dan juga bisa mengisi berbagai hal gitu, dimulai dari parenting, dimulai juga dari financial planning untuk keluarga, dan macam-macam ragam dari kajian itu. Apakah sudah siap, Ibu? Ya, boleh. Bismillah ya, nanti mungkin semoga semakin ke sini nggak putus-putus. Ji, Bu. Baik, kami persilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai ya, Mas ya. Iya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rumah saya kebetulan di depan masjid, jadi jeda antara apa namanya azan dengan qomatnya agak lama. Mungkin ke depan karena memang waktu isyanya mundur agak ini ya, kita bisa mulainya 19.45 kali ya. Jadi biar yang pada sholat ke masjid juga bisa pulang terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita mulai sesuai dengan apa namanya jadwal yang sudah kita komitmenkan bersama. Hari ini saya akan membahas tentang membangun generasi pewaris surga sesuai fitrah, kurang lebih mirip dengan tema yang diberikan oleh teman-teman di Jiswah. Sebenarnya menurut saya nggak bisa ya kita membangun generasi itu dalam satu kali pertemuan seperti ini gitu. Terus terang saya memang banyak mengkaji kitab-kitab yang secara spesifik membahas tentang anak ya, mulai dari kitab fikih anaknya Syekh Nashih Ulwan begitu ya, termasuk juga berbagai misalnya kita fikih anaknya Profesor Huzaimah Tahidoyanggo begitu ya. Saya juga coba susun dan bedah isinya gitu yang merupakan disertasi beliau di Kairo begitu. Juga beberapa apa namanya buku-buku yang diterbitkan oleh pakar parenting ya, mulai dari bagaimana menciptakan parenting yang bahagia sampai sampai bagaimana sekolah pendidikan pengasuhan anak begitu ya, mulai dari usia 0 sampai mendampingi mereka di
di fase mereka menjadi mukallaf atau mendapatkan taklif syariat, yaitu fase mereka setelah balik. Dari berbagai akumulasi, forum-forum itu gitu ya, termasuk juga dari bagaimana pandangan syariah seputar anak gitu ya. Dek, tolong pesenin lagi, Dek, terlalu besar. Sebentar ya, ini anak saya lagi nonton YouTube Kids, sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, dari itu semua saya mencoba menyusun ada sekitar, 10 sampai 12 kali pertemuan ya, mulai dari paradigma dasar tentang anak sampai sebenarnya harusnya diawali dengan pembentukan keluarga dulu ya, rumah tangga dulu. Hari ini, saya mulai, dari pembentukan keluarga dulu sampai paradigma dasar tentang anak, yang nanti mudah-mudahan bersama Jiswa, secara rutin kita akan membedah satu persatu, materi yang ada di dalam kitab-kitab fikih klasik begitu ya, termasuk kitab-kitab fikih kontemporer yang dikarang dan dirancang oleh para ahli parenting ya. Karena menurut saya pendidikan terhadap anak itu tidak cuma bicara fikih anak secara syar'i, bahwa dia punya hak dan kewajiban di depan syariat begitu. Tapi ada banyak aspek life skill gitu ya, aspek, mmm, teknik kehidupan yang Rasul katakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum," kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, yang itu juga harus dikuasai oleh para keluarga muslim. Misalnya bagaimana mendampingi anak ketika mereka tantrum misalnya, itu kan hal sederhana. Atau bagaimana rules feeding gitu ya, teknik, memberi makan yang baik kepada anak dan sebagainya, yang itu tentu tidak akan kita dapati di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang, di kaji gitu ya oleh para pakar ketika mereka memang secara spesifik mendampingi anak. Dan saya rasa dalam aspek apapun kita tetap butuh keduanya gitu ya. Di dalam rumah tangga juga kita butuh ilmu-ilmu syar'i dan kita juga butuh life skill marriage gitu ya, ilmu-ilmu kerumah tanggaan atau, pernikahan. Kepada anak juga demikian, kita butuh ilmu-ilmu syar'i yang memandang anak seperti apa dengan berbagai hak dan kewajibannya, termasuk orang tua kepada anak. Pada saat yang bersamaan kita juga membutuhkan, life skill parenting gitu ya, yang tidak bisa kita kebiah-uyah hanya ketika orang mengerti syar'inya lalu dia berhasil mendidik anak, belum tentu. Nah, kita ini bicara dalam level ikhtiari ya, karena memang ada aspek-aspek di luar ikhtiari ya memang bukan tugas kita. Misalnya kita sudah memaksimalkan gitu ya, ternyata tiba-tiba naudzubillah min dzalik, misalnya anak kita tergoda pada sesuatu di luar sana yang memang sudah di luar kontrol kita, itu aspek yang berbeda. Jadi jangan bicarakan, "Wah, anak ulama saja misalnya tidak berhasil." Nah, itu berarti bicara di luar wilayah ikhtiar. Tugas kita adalah, menyampaikan kepada Allah gitu ya, bahwa kita sudah memaksimalkan wilayah ikhtiar kita terhadap ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu dunia tentang pengasuhan anak. Nanti bagaimana jadinya anak kita, nah itu tergantung kepada ridha Allah dan tentu saja doa kita begitu ya. Sehingga apa yang kita bahas di sini adalah, eee, yang kita coba kombinasikan dari 2 hal itu begitu ya, dari ilmu-ilmu syar'i tentang, pengurusan anak dan yang kedua adalah ilmu-ilmu dunia yang saya dapati dari berbagai forum-forum parenting maupun buku-buku, parenting yang saya coba bedah untuk kita coba bahas di sini begitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami lah ya, baik yang sudah menikah atau yang, menikah lama atau yang bahkan belum menikah bahwa pernikahan itu yang menjadi pondasi ya terhadap, lahirnya anak-anak dan generasi. Berarti paradigma suami dan istri ya, laki-laki dan perempuan tentang pernikahan itu akan sangat berpengaruh kepada cara mereka mendidik anak gitu ya. Kalau mereka tidak menjadi mitra yang solid sebagai suami istri, pasti berat bagi mereka untuk mendidik anak-anak yang punya, karakter dan kapasitas sebagai pemimpin dan problem solver bagi umat. Kenapa? Karena tentu mereka banyak mengalami dispute di dalam kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri. Maka berat mereka menjadi teladan, berat mereka bisa menegakkan, supremasi hukum ya kalau bahasa kerennya, menegakkan aturan di tengah-tengah keluarga. Bahkan berat bagi mereka untuk konsisten dengan itu semua karena mereka banyak mengalami, turbulensi gitu ya atau gejolak di dalam, team building suami istri itu sendiri gitu. Maka, saya agak setback membahas tentang pernikahan bahwa semua aspek dari pernikahan sejak akad nikah itu di-launching begitu ya, sampai mungkin suami, istri, atau keduanya dipanggil Allah, dia adalah, pernikahan. Berarti kalau sholat itu
pernikahan adalah ibadah. Kalau sholat itu mungkin ibadahnya cuma 5 menit atau 10 menit begitu ya, dari wudhu sampai salam, maka pernikahan itu sejak akad nikah sampai terjadi perpisahan, maka semua rangkaiannya adalah ibadah, Masya Allah ya. Makanya banyak orang bilang pernikahan adalah ibadah terpanjang, ya ada benarnya, karena semua yang kita lakukan harta yang bersifat duniawi dia ibadah ya. Dalam hal ini termasuk mendiskusikan anak akan sekolah di mana, dia boleh berpenampilan seperti apa, dia harus berteman dengan siapa. Diskusi-diskusi seperti itu dengan pasangan merupakan bagian dari ibadah di dalam pernikahan begitu ya. Kita memang tidak fokus bahas pernikahannya ya, tapi bahwa paradigma pernikahan yang benar adalah pondasi yang sangat penting gitu ya bagi keluarga untuk bisa membangun anak-anak yang solid, yang tangguh gitu, yang prestatif dan mereka menjadi anak-anak yang problem solver buat umat. Karena kalau rumah tangganya bermasalah ya tentu saja sangat berat ya untuk bisa melahirkan darinya generasi yang seperti yang tadi kita harapkan begitu ya. Sehingga makanya para ulama selalu menasihatkan kepada kita sebelum terpikir anak akan kita jadikan apa, maka berpikir dulu kita mencari pasangan yang bagaimana begitu ya. Karena dalam pemenuhan kebutuhan seksualitasnya manusia, maka Allah menetapkan nilai akhlakiahnya dengan pernikahan begitu ya, enggak yang perzinahan, enggak dengan perselingkuhan dan sebagainya. Maka semua aktivitas tadi ibadah dan Allah menjamin bahwa bersama pernikahan orang yang miskin akan dikayakan, orang yang tidak mampu akan dimampukan dan mereka menjadi orang-orang yang dalam janji Allah akan diberikan pertolongan begitu ya di apa namanya kondisi di mana eh, tidak ada orang yang ditolong kecuali tiga pihak tersebut begitu ya. Nah, saya ambil cepatnya saja sebelum masuk ke aspek parenting. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat slide ini karena ini dari satu tangan ke tangan yang lain begitu ya. Jadi ini slide yang sangat familiar bahwa di dalam pernikahan ada 4 aspek ya. Pertama, dasarnya adalah ibadah, bukan kenikmatan duniawi, bukan juga balas dendam seperti di sinetron begitu ya, atau juga bukan eksistensi, tetapi adalah, dalam rangka memenuhi sunnah Rasulullah begitu. Maka di dalamnya ada 3 prinsip keluarga yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban begitu ya. Nah, ketika pernikahan itu dimasuki ada banyak sekali fungsi yang harus diwujudkan, yang kalau salah satu, salah dua, salah tiganya tidak tercapai, maka pasti akan mengalami yang kita sebut disfungsi keluarga. Misalnya peran suami sebagai pencari nafkah tidak ada, maka fungsi finansial itu berarti tidak berjalan. Maka ada disfungsi di situ. Tiba-tiba istri masuk sebagai pekerja misalnya, pasti akan ada yang terenggut begitu ya. Mulai dari, waktu yang seharusnya dia bisa berikan full kepada keluarga menjadi tersita. Atau misalnya konsentrasi, bahkan juga, kualitas fisik gitu ya. Maka ini kan perlu dibicarakan bersama keluarga. Apakah bekerjanya istri karena satu disfungsi di dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak mampu memberi nafkah dengan ma'ruf, itu sesuatu yang dapat menjadi jalan keluar gitu ya. Kalau misalnya itu malah menciptakan disfungsi-disfungsi berikutnya, jalan keluar apa yang bisa dilakukan? Misalnya dengan melakukan penghematan atau menambah side hustle ya, kerjaan tambahan, atau dengan melelang aset, atau dengan melakukan restrukturisasi utang dan macam-macam. Ada banyak cara-cara duniawi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi harusnya itu difokuskan pada memperbaiki proses disfungsi tadi gitu, bukan sekedar bagaimana menyelamatkan rumah tangga yang secara ekonomi mengalami, apa namanya, krisis misalnya, tetapi lebih pada ada fungsi yang hilang, yang fungsi itu harus segera dikembalikan. Afwan Bu, ini Nah, sehingga sebelumnya harapannya dengan ya, slide-nya jalan nggak ya? Soalnya tadi, soalnya di sini di saya belum jalan slide. oh, baik. Kalau gitu gini aja ya, jangan di-full ininya ya, Heeh. jangan di-full-kan Atau slideshow-nya, kalau biasanya begini jalan nggak? share-nya berubah Bu biasanya. Kalau di share screen-nya tuh biasanya ada yang baru lagi deh kalau yang full screen. Oh gitu. Ini Heeh. sekarang lagi apa? Lagi, Sekarang hak dan kewajiban gitu? iya, betul Bu. Kalau sekarang saya udah masuk ke 3 fungsi 3 prinsip berkeluarga, di situ udah masuk Ya, belum? sudah masuk Bu. Oh ya, baik. Berarti nggak usah di slideshow aja ya, biar nggak terlalu berat ya? Ya, betul Bu. Ya, berarti begini aja ya. Baik, makasih Mas Andre. Nah, 3 prinsip berkeluarga, tadi ya, dia sebagai ibadah, masing-masing pemimpin dan berarti di dalamnya ada kewajiban istri, ada kewajiban sebagai, orang yang mengelola rumah tangga, termasuk kewajiban dia sebagai, apa namanya, ibu dari anak-anak ya. Dan suami juga gitu, ada kewajiban nafkah dan sebagainya.
Dan yang sangat penting dari itu semua bahwa, dalam rumah tangga harus ada prinsip keadilan atau lawan dari kezaliman. Berarti dalam melakukan penyelesaian dalam berbagai peristiwa yang terjadi di rumah tangga penting untuk mengetahui bahwa keputusan-keputusan yang diambil bukan dikarenakan arogansi gitu ya, bukan juga dikarenakan kasih sayang yang kebablasan, tapi betul-betul dilakukan dalam keadaan adil. Maka mungkin kalau ada salah satu dosa yang paling banyak dihimpun ya dosa di dalam rumah tangga gitu, karena interaksinya jangka panjang begitu ya, masalah yang dihadapi kompleks dan banyak dengan situasi di mana kita tidak mungkin bisa berbohong tentang kualitas keberislaman dan kepribadian kita. Sehingga rumah tangga adalah cermin dari kualitas seseorang begitu ya, bisa kita katakan demikian. Kemampuan dia membangun relasi jangka panjang dengan pihak lain, itu adalah kualitas bahwa dia memang bisa bertim ya, bisa kooperatif, bisa adaptif, bisa toleransi dan sebagainya. Orang-orang yang cenderung gagal membangun relasi dengan orang lain ya, salah satu indikasinya dia tidak memiliki kecerdasan sosial begitu ya, egois misalnya atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik, team building dan sebagainya. Nah, rumah tangga itu demikian. Biasanya kalau bertahan pun ada pihak-pihak yang sangat tersakiti, ada pihak-pihak yang sangat tertekan sehingga keadilan tidak terjadi. Maka memang ukurannya bukan bertahannya rumah tangga, tapi ukurannya keadilannya tercapai gitu di dalam rumah tangga. Karena terus terang saya mendampingi proses, rumah tangga banyak keluarga muslim tuh sudah relatif, lama ya, maksudnya saya terjun di tidak sengaja ya terjun di dunia, perkeluargaan dan perparentingan mungkin sudah Eee, berapa ya, mungkin hampir 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu. Jadi saya sudah, banyak sekali mendapati kasus-kasus yang dicurhatkan, dikonsultasikan gitu ya. Kalau tidak perlu mengatakan mungkin dalam hitungan yang sudah ratusan begitu dan rata-rata, begini begitu. Jadi mereka menyelesaikan masalah itu, tidak dengan keadilan gitu. Sehingga akhirnya yang penting adem, yang penting damai, yang penting nggak muncul konflik atau tadi, bertahan dalam rangka anak gitu ya atau keluarga dan sebagainya, kan tidak bisa dibenarkan. Semua orang punya hak untuk bahagia di dalam rumah tangga dan punya hak untuk, merasa sakinah mawaddah warahmah gitu ya di dalam rumah tangga, bukan karena orang lain atau karena, tujuan-tujuan yang, tidak fundamental gitu ya. Kita juga paham ada 8 fungsi, berkeluarga yang tadi saya katakan kalau salah satunya tidak ada, itu yang kita sebut disfungsi. Fungsi reproduksi, kadang-kadang ini juga menjadi ujian ya kalau ada yang anaknya banyak kayak saya itu anaknya sedikit atau bahkan tidak punya anak, itu juga sama-sama ujian. Fungsi ekonomi tadi kita sempat singgung sedikit, fungsi sosial bahwa, sebagai suami istri kita punya status yang berbeda di tengah-tengah masyarakat dibandingkan para single tentu saja yang itu, seharusnya memberikan benefit yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan gitu ya. Fungsi protektif ya, jangan sampai seperti beberapa kasus belakangan begitu ya yang, seorang anak berusia 12 tahun dizinai atau diperkosa oleh ayahnya, eee, pamannya dan kakaknya gitu. Jadi naudzubillah min dzalik, separah itu rumah tangga atau keluarga tadi sampai anak itu tidak mendapatkan perlindungan di dalam rumahnya sendiri ya, tempat di mana seharusnya dia merasa paling aman dan tempat dia pulang gitu dari segala hal hiruk pikuk dunia di luar sana, tapi justru di dalam rumahnya dia mendapati predator seksual ada di sana gitu. Berarti kan ini sangat bermasalah ya, begitu abai gitu orang-orang di dalam rumah, entah ibunya, entah bahkan anak ini sudah didoktrinasi sedemikian rupa karena proses itu terjadi tidak hanya sekali 2 kali dan bukan sehari 2 hari, tapi bahkan bertahun-tahun gitu ya. Sejak anak itu usia berapa sampai usianya hampir 12 tahun itu kan luar biasa. Berarti itu kan ada proses brainwash ya terhadap si anak tadi sehingga dia merasa itu sebuah kenormalan yang harus dia jalani dalam kehidupan. Sebagaimana sebuah kenormalan seorang anak yang berkata, "Kalau di tempatmu bomnya itu, banyak apa sedikit?" Karena dia seakan-akan menganggap ya dunia itu perang semuanya begitu. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya kalau sampai ada situasi yang demikian begitu ya. Seharusnya rumah tangga juga memiliki fungsi rekreatif ya sehingga ketika, tempat yang selalu pengen kita datangin untuk pulang ya, tempat yang selalu kita rindukan ketika kita pergi, eee, tempat kita bisa menyandarkan kepala kita dengan rasa aman ya. Tapi ada banyak rumah tangga yang suaminya lebih senang keluyuran gitu ya, istrinya juga nggak suka ada di rumah, karena fungsi rekreatif hilang gitu dalam rumah tangga, tidak saling cenderung yang itu kita sebut sebagai mawaddah dan rahmah tadi, nanti kita bahas secara, apa namanya, cepat begitu ya. Fungsi afektif ya, fungsi edukatif dan fungsi religius. Mungkin teman-teman
atau Bapak Ibu semua juga bisa menambahkan fungsi-fungsi lain yang dirasakan ya, intinya bahwa rumah tangga menjadi unit yang sangat lengkap begitu ya, yang kalau seseorang sudah punya base camp sebaik ini gitu ya, insya Allah dia siap untuk terbang gitu di tengah-tengah masyarakat dan berkontribusi gitu. Bukan berarti orang-orang yang lahir dari keadaan rumah tangga yang broken home nggak bisa berkontribusi, tapi mereka pasti bakal fight banget. Mereka bakal struggling untuk bisa, berdamai gitu ya, atau, beradaptasi atau lebih tepatnya menerima kenyataan bahwa mereka, banyak ketidakidealan dalam rumah tangganya sehingga dia bisa tampil sebagai orang yang, produktif gitu. Tapi biasanya itu bakal berat gitu ya, itu biasanya bakal berat. Sehingga alangkah indahnya kalau anak-anak kita, tinggal di kehidupan keluarga yang seperti ini begitu ya, yang mereka, betul-betul melihat keidealan yang walaupun ini memang rumah tangga manusia ya, bukan berarti nggak ada konflik, bukan berarti nggak ada masalah, tapi masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan keadilan tadi ya. Jadi kalau tidak berjalan fungsi tadi, maka kita sebut, keluarga mengalami disorder yaitu krisis atau, apa namanya, disfungsi. Nah, 5 tujuannya atau kita bisa katakan, aim-nya ya, goals-nya, yang kita harap berumah tangga tuh buat dapat ini begitu ya secara duniawi. Yang pertama, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu gelora cinta ya. Jadi nafsu seksual termasuk di dalamnya sehingga kalau suami tidak cenderung kepada istri, istri tidak cenderung kepada suami, bahkan terjadi perselingkuhan itu tanda rumah tangganya udah rusak gitu ya. Rusak enggak harus yang salah istri atau suami, tetapi bahwa mawaddah sudah tidak ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa? Karena nggak saling tertarik begitu ya. Seperti seseorang yang dihadapkan pada makanan yang dia nggak suka gitu ya, yang walaupun mungkin kata orang enak, dia nggak akan tertarik untuk menyentuhnya. Demikian juga suami atau istri. Maka mawaddah itu ya tempat dia mencurahkan semua potensinya, potensi seksualnya secara halal. Nah, kalau dia sudah punya saluran yang halal dan dia masih mencari yang haram, berarti itu kebangetan. Itu mirip seperti orang kaya yang masih mencuri begitu ya. Sudah nih sudah punya potensi itu atau sudah ada di dalam rumahnya, tapi dia masih mencari yang berada di luar sana begitu ya. Nah, kalau rohmah levelnya lebih tinggi dari sekedar mawaddah. Ada fase-fase di mana, bukan lagi cinta yang main gitu ya, bukan lagi gelora hasrat seksual yang bermain, tapi sudah rasa tanggung jawab, sudah rasa, eee, apa namanya ya, saling mengasihi, sudah sebagai bentuk, obligation yang ya karena bertahun-tahun sudah bersama gitu, saling backup dan sebagainya. Nah, itu rahmah ya. Jadi ketentraman di dalam hati terwujud dan, eee, mungkin secara gelora dia sudah tidak seperti saat awal-awal menikah, tetapi muncul rahmah di dalam rumah tangganya itu yang pasti diinginkan semua orang begitu. Mungkin dia dalam keadaan yang tidak terlalu berharta, tapi rahmah itu melindungi mereka atau menaungi rumah tangga mereka ya. Ya. Eee, yang kedua melanjutkan keturunan dan menghindari zina, mempererat silaturahmi karena dalam rumah tangga kita ketemu dengan keluarga besar dari dua belah pihak yang akan terus membesar ya. Sebagai sarana dakwah karena, tentu saja di dalam rumah tangga kita akan bertemu dengan, mazhab yang berbeda ya, paradigma keislaman yang berbeda termasuk coblosan yang berbeda seperti tanggal 14 kemarin. Maka itu adalah sarana dakwah karena sebaik-baik cara untuk mencintai seseorang adalah dengan, menyelamatkan mereka dari api nerakanya Allah. Berarti memang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita ya keluarga begitu ya. Maka kenapa Rasulullah SAW juga pasca, apa namanya, ayat-ayat awal yang diturunkan Allah adalah ayat-ayat yang meminta Rasul untuk berdakwah kepada, aqaribnya, kepada, keluarga beliau begitu ya. Dan yang terakhir tentu saja dalam rangka mencapai ridha Allah. Capek banget puluhan tahun, bermitra dengan seseorang begitu ya, lalu nggak capai ridha Allah. Kalau di banyak reels-nya IG gitu ya, terlalu lama untuk bersama dengan orang yang tidak empatik, terlalu lama bersama dengan orang yang tidak punya kepekaan misalnya, saya nggak sepakat ya, karena itu kan aspek-aspek yang sifatnya cabang aja. Kita harusnya bilang terlalu lama, bermitra dengan seseorang yang tidak bisa mencapai ridha Allah gitu. Artinya sejak awal kita harus bisa pastikan bahwa item-item dalam rumah tangga itu jangan sampai red flag gitu ya. Kalau red jangan diijo-ijoin gitu ya. Misalnya dia ternyata, tidak mampu mewujudkan mawaddah dan rahmah, dia ternyata bukannya malah cenderung kepada kita tapi malah berzina misalnya kalau saya suka bilang di dalam, apa namanya, webinar-webinar kekeluargaan bahwa ada 4 sampai 5 kasus yang itu membuat rumah tangga harus masuk ke ICU gitu ya. Pertama,
Kalau dia melakukan dosa besar berupa kesyirikan dan yang berhubungan dengan itu, kalau dia melakukan perzinahan, kalau dia melakukan kekerasan fisik ya atau mental atau verbal gitu ya. Kalau dia melakukan, pelanggaran seksual seperti LGBT dan sebagainya gitu ya. Atau kalau dia melakukan dosa-dosa besar seperti, judi, mencuri dan sebagainya. Maka di situasi-situasi seperti itu rumah tangga harus masuk unit gawat darurat ya, harus betul-betul didatangkan hakam atau keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan untuk benar-benar menyelesaikan dan menghentikan, eee, dosa besar dan kezaliman yang terjadi. Jadi nggak bisa itu ditoleransi, ditungguin bertahun-tahun tertaubatnya, itu nggak bisa. Karena itu sudah level yang kalau tidak segera dihentikan, itu akan menciptakan rumah tangga yang neraka sebelum neraka, naudzubillah min dzalik, begitu ya. Sehingga memang untuk kasus-kasus besar seperti itu saya biasanya merekomendasikan kalau tidak ada etikat untuk memperbaiki, lebih baik cerai. Karena dalam di beberapa kitab para ulama termasuk misalnya di kitab fikih Islam Muadilatuhunya Syekh Wahbah Zuhaili gitu ya, para ulama sudah memberikan berbagai, apa namanya, mmm, item ya, kira-kira seorang istri itu boleh menggugat cerai yang alasannya syar'i itu apa saja begitu ya, sampai seperti itu. Ulama membantu kita untuk merumuskan mana bagian-bagian yang memang kita perlu minta hak itu gitu ya dari suami, dan suami juga perlu minta hak itu dari istri sehingga kalau tidak dipenuhi itu bisa membawa kepada perceraian atau bisa dituntut sampai kepada perceraian gitu ya. Nah langsung masuk, kepada anak ya karena kita fokus kepada parenting bukan kepada pernikahan, eee, anak dalam pandangan Islam itu sebagaimana di dalam surat Maryam adalah berita baik gitu. Jadi kalau ada orang yang mengalami baby blues dan sebagainya, itu harusnya sebagai kasus yang temporer ya. Kenapa? Karena seharusnya anak itu diterima dengan hati riang gembira sebagaimana Nabi Zakaria menunggu puluhan tahun untuk bisa mendapatkan, eee, apa namanya, Nabi Yahya gitu ya. Terus bagaimana Nabi Ibrahim dalam Al-Quran mengatakan bahwa beliau mendapat anak di usia senjanya ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak gitu. Karena anak itu berita baik gitu ya, dia adalah kabar gembira. Sehingga kalau biasanya di tema-tema parenting atau di training parenting kita suka ditanya, "Anak itu, anugerah apa beban?" Gitu ya. Orang tua selalu mengatakan dua-duanya gitu, dia anugerah, gembira, tapi beban karena bangun malam terus saat anak masih baby itu berat gitu ya. Oh, ngasuh anak toddler itu berat, ngasuh anak remaja itu berat, ngasuh anak prabalik itu berat, akhirnya nggak ada satu fase pun yang nggak berat gitu. Ternyata jawabannya anak itu anugerah, dia akan menjadi beban kalau kita Eee, membinanya tanpa ilmu begitu ya. Jadi apapun kalau, apa namanya, eee, nggak ada ilmunya itu pasti berat gitu. Hatta ketika anak kita masih bayi gitu, proses menyusui itu berat, proses, melakukan, babysitting atau pemeliharaan terhadap bayi dan sebagainya itu berat kalau tidak kita gunakan ilmu. Benar bahwa di sana ada effort ya ya tidak hanya mengurus bayi, bekerja saja harusnya jadi berat begitu kan. Apapun yang dilakukan di dunia ini kan memang ada exhausted secara fisik, ada exhausted secara mental, ada exhausted secara, apa namanya, banyak sekali pengorbanan dan rasa lelah yang kita alami, tapi kenapa kita tidak menganggap bahwa bekerja itu beban gitu. Kenapa tidak menganggap bahwa menuntut ilmu itu beban? Kenapa? Karena kita lebih melihat anugerahnya, lebih melihat, capaian yang kita ingin dapatin. Jadi kita tidak mengatakan bahwa perjuangan pada saat menuntut ilmu, perjuangan pada saat bekerja misalnya, perjuangan pada saat kita apalah misalnya sedang melatih satu skill tertentu sebagai beban. Kita tidak mengatakan, "Apakah Anda kursus bahasa Inggris itu beban?" Enggak kan. Tapi kenapa ketika kita ditanya, apakah anak itu beban atau anugerah, kita mengatakan anugerah sekaligus beban. Berarti ada banyak sekali orang yang punya anak, tapi mereka tidak siap menjadi orang tua. Artinya mereka tidak mengerti ilmu-ilmu syar'i tentang pandangan Islam terhadap anak dan mereka juga tidak mengerti parenting-nya gitu ya, life skill parenting yang harus dimiliki ketika mereka punya anak. Mereka biasanya mendidiknya dengan pengalaman di masa lalu, dengan insting, akhirnya anak yang terbentuk ya persis seperti apa yang dulu kualitas orang tuanya. Tidak mengalami perbaikan, bahkan mungkin penurunan dan keburukan karena tantangannya lebih besar. Dulu anak kita patuh kepada kita, kepada guru, karena anak nggak punya saingan value yang ditawarkan dari yang lain. Televisi, album kita hanya seminggu sekali, Unyil itu juga hanya seminggu sekali, channel-nya cuma TVRI. Sekarang anak kita bisa nonton YouTube, anak kita bisa ketemu Instagram, bisa ketemu TikTok, mereka bisa ketemu, apa namanya, Facebook, macam-macam di dunia maya gitu kan. Saingan kita jutaan jutaan konten dan ada banyak sekali konten kreator yang menawarkan begitu banyak hal.
Bagaimana mungkin anak bisa kembali pulang kepada orang tuanya, kembali memegang syariah kalau dia menjadi, anak yang hidup di tengah dengan dunia yang penuh distraksi gitu. Bagaimana orang tua bisa menjadi magnet yang luar biasa bagi anak, padahal anak sudah terpapar begitu banyak hal. Nah, itu yang nanti kita perlu belajar gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya mengelola anak, sehingga, sesuai dengan, apa namanya ya, update keilmuan begitu ya, tapi di sisi lain juga tidak keluar dari syar'i. Ada satu skeptisme gitu ya yang muncul ketika belajar parenting mengatakan, "Wah teorinya kebanyakan, semuanya nggak relate atau kayaknya nggak masuk akal untuk diterapin dalam kehidupan nyata." Nah orang-orang yang berkata demikian biasanya karena, ya dia nggak benar-benar punya visi buat anak mau dibawa kemana begitu, sehingga, dia menganggap semua itu terlalu berat, padahal nggak begitu. Harusnya, dive in ke dalam dirinya dulu, mau diapain anaknya, mau dia bawa kemana gitu. Saya pernah baca satu biografi seorang psikolog dari saya lupa negara Eropa Timur ya, waktu itu apa bukan Kroasia tapi saya lupa namanya, Polandia. Jadi ada seorang psikolog dari Polandia, dia punya teori bahwa kejeniusan seorang anak itu bukan genetik, dia bisa dibentuk begitu ya. Dan dia coba tawarkan konsepnya, konsep parenting untuk menciptakan anak jenius ke semua sekolah di Polandia dan semuanya menolak. Ya saya nggak paham semua itu berarti apa semuanya atau gimana, tetapi dalam biografi itu semua sekolah menolak. Karena semua sekolah menolak sementara dia begitu yakin dengan teorinya, dia ingin mempraktikkannya sendiri. Nah, pada masa itu dia mencari wanita yang mau menikah dengannya dan punya anak gitu ya. Dia tawarkan konsep itu di media sosial. Adalah satu orang wanita di negara lain yang tertarik dengan konsep dia, bertemu, mereka akhirnya bersepakat menikah. Ya berarti cintanya tumbuh setelah pernikahan gitu ya. Nah, sejak anaknya itu lahir, sejak awal dia sudah berpikir, kejeniusan apa yang mau dia bangun di anak ini. Karena mereka miskin gitu ya, maka yang paling tidak bermodal ternyata ketika mereka pilih jadi ahli fisika susah, jadi ahli nuklir susah, misalnya jadi ahli militer dia harus masuk akademi militer, mereka memilih olahraga catur. Karena pada masa itu di Eropa Timur, olahraga catur itu salah satu olahraga yang sangat, sedang hits gitu ya. Selain murah, sarananya banyak gitu kan, akhirnya mereka memutuskan anaknya akan jenius di catur. Padahal mereka berdua bukan pecatur ya, apalagi suaminya tadi psikolog gitu ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka belajar catur secara otodidak dari semua sumber yang mereka mungkin akses, dari internet, macam-macam buku, perpustakaan. Sejak kecil anaknya dibiasakan dengan nuansa catur. Anaknya homeschooling karena biar waktunya banyak buat catur. Tidak lama setelah itu punya adik, anaknya ya sama seperti itu. Hingga di tahun ke-12, berarti anaknya usia 12 tahun, anaknya sudah jadi grandmaster dunia. Adiknya juga begitu, sampai mereka dijuluki sebagai keluarga pecatur dunia, begitu ya. Nah, dari situ dia mengatakan bahwa sebenarnya anak itu mau dijadiin apa tergantung obsesi dan insistnya orang tua, gitu. Kalau orang tua dari awal clear betul, anaknya mau dibawa kemana, sebagaimana kita punya contoh bagaimana, ayah dan ibu Salahuddin Al-Ayyubi ingin menjadikan anaknya sebagai pembebas Al-Aqsa. Atau sebagaimana ayah dari Muhammad dan ibu Muhammad Al-Fatih menginginkan bahwa anaknya sebagai pembebas Konstantinopel. Visi itu sangat kristal clear di mata dia sehingga semua hal yang berhubungan dengan anaknya dia koneksikan dengan hal itu. Semua hal yang menjadi distraksi dia buang. Sayangnya kita nggak punya konsistensi, tidak punya kesungguhan, kita terlalu terdistraksi diri kita sendiri ya dengan berbagai kehidupan dunia dan macam-macam ini sehingga anak kita nanggung gitu. Orang tua punya visi tapi visinya cuma jadi doa. Orang tua punya visi tapi visinya cuma dititipin ke sekolah gitu. Orang tua cuma visi tapi visinya cuma didoktrinasi kepada anak. Nggak ada effort yang cukup untuk bisa mewujudkan visi itu. Itu yang selama ini terjadi dan itu juga yang saya evaluasi dari saya dan suami kepada anak-anak kami begitu ya. Terlanjur kadung nih gitu, saya belajar intensif parenting-nya belakangan, tapi kita melakukan remedial banyak sekali ya akhirnya terhadap anak-anak, tapi dari situ kami memahami bahwa, oh ada nih visi-visi yang di usia begini nih masih bisa kita kejar gitu dan seterusnya. Nah maka ibu-ibu semua dan para bapak di sini, ya mungkin perlu kita review lagi gitu, apa sih yang paling achievable yang kita bisa tetapkan pada anak kita yang kalau anak kita udah lanjur gede berarti harus diajak diskusi kan. Beda kalau anaknya kita setting dari bayi gitu kan, mau nggak mau, preferensinya, hobinya, macam-macam kan ke bawah kita. Tapi kalau udah terlanjur gede baru sadar, "Oh iya ya saya nggak punya visi nih didik anak," kayak mohon maaf, kayak binatang aja cuma ngasih makan, ngasih pakaian, selesai begitu ya. Padahal mendidik anak itu kita melihara cabe aja ada ilmunya, melihara lele aja ada ilmunya. Masa iya melihara anak pakai insting ya, pakai paradigma dan pengalaman di masa lalu, pakai penilaian di masyarakat, ambiar banget gitu ya jadinya kalau seperti itu, gitu ya. Jadi memang nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana sih sebenarnya membentuk lingkungan yang solid atau apa saja sih sebenarnya silabus yang kita perlu realisasikan kepada anak kita, perlu kasih checklist bagian-bagian mana yang
sudah kita capai, mana yang belum. Ternyata setelah kita ekspektasikan kita capai, kok ada kasus anak kita menyikapinya berbeda. Oh, berarti untuk checklist yang itu ternyata belum berhasil. Nah, begitu. Jadi kalau bisa memang pada setiap anak kita punya buku sakunya lah ya. Kalau suami suka bilang, bikin jurnal deh untuk setiap anak udah capek, udah nyampe mana aja, mana aja, mana aja gitu ya. Nah, itu yang kami sebagai orang tua coba lakukan learning by doing gitu ya dengan saya punya 3 anak Gen Z di kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, dan kelas 1 SMP, punya anak menjelang balik kelas 5 SD, dan punya anak toddler usia 5 tahun 2 gitu. Sehingga memang saya punya 3 silabus yang berbeda untuk 3 anak ini. Kadang-kadang saya juga suka oleng gitu ya, men-switch, oh saya lagi menghadapi anak yang ini gitu ya, atau lagi menghadapi anak yang ini, itu baru bicara parenting. Maka sampai saya harus katakan mungkin kalau ada pekerjaan tersulit di dunia, kayaknya parenting anak itu bisa dijadiin kategori deh gitu ya. Saking memang kita berhadapan dengan manusia yang terus berkembang pikirannya, mereka anak-anak yang ketika distimulus A hasilnya nggak belum tentu A, mungkin A plus atau bahkan Z begitu. Sehingga memang kita harus, fokus, harus konsentrasi, ngasih waktu yang cukup dan layak gitu untuk bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan bukan cuma shalih tapi juga muslih gitu ya. Bukan cuma mereka tuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga menjadi pejuang, agama Allah dan Rasulnya begitu. Ya mungkin, seperti itu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Saya membaca, tafsir ya tentang ayat ini, para ulama, sebagian ulama yang saya pahami gitu ya, menyampaikan bahwa lemah di sini tidak hanya, eee, aspek akidah. Jadi jangan meninggalkan anak kita lemah secara akidah, jangan meninggalkan anak kita lemah secara ilmu pengetahuan, jangan meninggalkan anak kita lemah secara ekonomi, jangan meninggalkan anak kita lemah secara akhlak, bahkan jangan meninggalkan anak kita lemah secara keterikatan terhadap hukum-hukum Allah. Berarti memang, parenting itu tujuannya itu. Kalau ada parenting modern yang mengatakan bahwa tujuan parenting yang paling baik, atau yang paling utama, core of the core-nya adalah menyiapkan anak berpisah dengan orang tua, saya katakan itu tepat, tapi saya ingin tambahkan itemnya. Yang dimaksud berpisah dengan orang tua adalah kita harus pastikan bahwa tanpa pengawasan kita, tanpa penggemblengan dan surveillance dari kita gitu ya, mereka tetap bisa kuat secara akidah, bisa kuat secara ibadah, bisa kuat secara akhlak, mereka berdikari secara ekonomi begitu ya, dan mereka juga menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi dengan dakwah yang mereka lakukan gitu. Itu parenting gitu ya. Berarti kok bisa? Apa bisa dicapai? Oh bisa. Kita harus ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam gitu, dalam banyak, literatur gitu. Beliau itu lepas dari parenting Nabi Yakub alaihissalam tuh di usia mumayyiz, 7, 8 tahun lah. Ketika dibawa oleh saudara-saudaranya ke arena bermain yang dekat dengan hutan, lalu dicemplungkan ke dalam sumur, lalu diambil oleh, apa namanya, para kafilah dagang, dijual jadi budak gitu kan, lalu dibeli oleh salah satu, apa namanya, penguasa Mesir, dijadiin anak angkat, lalu dipenjara, itu kan mostly kehidupan beliau itu kehidupan yang berat begitu loh. Artinya kan sebenarnya basic dia hanya parenting 7 tahun, 8 tahun itu dengan Nabi Zakaria gitu, dengan Nabi Yakub, mohon maaf, dengan Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi parenting yang 7, 8 tahun itu mampu, menjadi basis dia untuk tetap berada menjadi orang yang soleh sampai usia dewasa begitu ya. Berarti kan sebenarnya seharusnya kalau kita sudah on the track sejak dititipi anak gitu, insya Allah anak tuh balik, bahkan anak tamyiz dia udah siap menghadapi dunia begitu. Pada masa itu ya dunianya dengan tantangan di era Nabi Yusuf, termasuk anak di era sekarang. Berarti kalau orang tua itu bersungguh-sungguh gitu ya, nggak perlu lama kok untuk bisa memetik anak menjadi anak yang soleh gitu, nggak harus nunggu dia udah jadi kuliah dulu baru kelihatan taatnya gitu ya. Nggak perlu menunggu sampai dia nikah dulu baru kelihatan taubatnya, tapi sebenarnya sejak dia tamyiz, kita sudah bisa melihat indikasi-indikasi benar atau enggak nih tracking parenting kita gitu. Jadi kalau kita mau tracking ke belakang gitu ya, kalau berdasarkan kisah Nabi Yusuf tadi, hikmah aja gitu ya. Kita bisa lihat gitu, kita bisa nge-track, ini anak kok di usia tamyiz malah begini gitu. Karena kan pondasinya ada pada 0 sampai 7 tahun itu, mulai dari
apa namanya, life skill, dia pakai baju sendiri, dia bisa makan sendiri, secara fisik dia bisa penuhi semua kebutuhannya sendiri, dia juga bisa meregulasi emosinya, dia bisa menyampaikan pendapatnya secara verbal dengan baik, dia bisa, apa namanya, mengungkapkan aspek religiusitas atau kecenderungan rohaninya dengan baik, itu kan dilatih sampai 7 itu. Ya kan kita ajarin, kita liatin ke dia, oh sholat itu berarti untuk memenuhi ini, oh ngaji, oh dakwah, oh, eee relasi ayah dan ibunya, oh kalau marah tuh begini disikapinya, oh kalau dia, ngantuk itu begini disikapinya, oh makan caranya gini, oh ke kamar mandi caranya begini, dia dapat itu semua di usia 7. Baru pasca itu setelah dia banyak melihat, banyak mencontohkan, nyontohin proses, duplikasi, 7 ketika akalnya mulai banyak berfungsi, dia mulai banyak bertanya, "Kenapa harus kanan? Kenapa kok, aku nggak boleh misalnya, meniup makanan? Kenapa kok aku nggak boleh marah dengan teriak dan memukul? Kenapa begini, kenapa begitu?" Fasenya udah ganti gitu, fase di mana pendidikan kepada anak mengkombinasikan teladan dan, mengaktifasi rasionalitas dia, gitu ya. Dan juga mulai, menertibkan apa, aspek-aspek yang berhubungan dengan tadi yang sudah kita pondasi, misalnya dia masih makan berdiri, kita tertibkan di usia pasca 7, mulai kita pisahkan tempat tidur dan sebagainya. Nah, kalau orang tuanya nggak punya awareness tentang ini, maka ini jadi berat di fase selanjutnya, yaitu fase prabalik gitu ya. Jadi 7 sampai 10 lah ya, atau kalau di fase-fase yang banyak dikutip, fasenya Ali bin Abi Thalib 0 sampai 7, 7 sampai 14. Tetapi sebenarnya nanti 7 itu sampai kalau anak perempuan sekarang kadang-kadang 9 tuh ada udah balik. 10, 11 kalau laki-laki anak saya 11 tahun masih belum balik, mungkin sekitar 12 tahun. Kita punya waktu kurang lebih 5 tahun setelah tamyiz, menyiapkan anak kita untuk, siap dengan taklif syariat gitu ya, siap dengan beban-beban hukum syariat yang harus dia lakukan begitu. Kan tidak lama itu ya, apalagi kalau anak kita kirim ke pondok di masa SMP gitu. Berarti setelah itu lepaslah proses parenting kita yang intensif, kita sudah mulai melakukan co-parenting ya, bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pendidikan anak. Ini lebih kompleks lagi karena ada banyak sekali, apa namanya, aktor yang bermain begitu ya. Apalagi kalau kita nggak bisa mengakses dia sewaktu-waktu, nelfon cuma 15 menit dalam seminggu misalnya, dia ternyata mengalami masalah dalam pergaulannya, semacam-macam, itu lebih kompleks lagi. Jadi benar bahwa kita tidak boleh abaikan sama sekali aspek parenting kepada anak karena ini sesuatu yang, harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah, selain ini juga akan menjadi pondasi dia menjadi laki-laki dan perempuan dewasa di masa yang akan datang. Ada banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan parenting orang tuanya ketika dia menjadi seperti itu, walaupun itu nggak tepat ya. Artinya ketika orang sudah balik, dia bisa memutuskan akan melanjutkan pola yang dulu atau dia, moving forward dengan, visi-visi dia yang baru. Tapi tanpa kita pungkiri banyak orang yang menjadi orang dewasa saat ini ya akibat proses parenting yang dia alami bertahun-tahun bersama keluarganya, begitu. Artinya pemahaman baru yang dia temui, bahkan mungkin pemahaman Islam yang dia miliki, belum mampu secara sempurna memperbaiki apa-apa yang dulu keliru gitu diterapkan oleh orang tuanya. Ini makanya menjadi PR kita jangan sampai, kita mendidik anak-anak kita dalam keadaan lemah seperti itu gitu ya. Mas Andre ini sampai jam berapa ya? Saya biasanya kalau malam nggak bisa terlalu malam karena ini anak saya di rumah hanya berdua dengan si kembar, jadi anak saya nggak ada yang menyelamur lah kalau bahasa ini. Ini cuma konsep aja sih ya, saya nanti banyak mungkin nanti kalau ada, pertemuan next kita mulai bahas, pendidikan anak usia 0 sampai 7, apa-apa saja silabusnya dan sebagainya, nanti 7 sampai 14, prabalik, menghadapi Gen Z gitu ya, dan seterusnya. Sebentar, mungkin kita banyak diskusi aja dulu kali ya, ini definisi balik, tanda-tanda balik saya rasa ini hanya fikih, batasan usia balik juga fikih. Anak sebenarnya dalam keadaan fitrah bukan selembar kertas putih yang bisa dicoret kemana aja ya, tetapi mereka sebenarnya sudah Islam gitu. Mereka di alam ruh itu sudah ditanya oleh Allah dan mereka sudah mengatakan, "Aku Tuhan, Allah itu Tuhan mereka." Artinya kita itu sebenarnya menjaga fitrah anak ya, menjaga, mengembangkan, dan menguatkan. Jadi kalau anak lalu hilang fitrahnya, menjadi anak yang bandel, menjadi anak yang buruk gitu ya, bahkan ketika mereka dewasa, berarti sebenarnya kitalah yang bertanggung jawab telah melunturkan dan merusak fitrah yang oleh Allah telah ditanam di dalam diri anak-anak kita, begitu yang harus kita pahami. Jadi saya nggak sepakat ya kalau anak itu mau dijadiin apa aja gitu, karena sebenarnya dia berislam gitu sejak dia di dalam ruh. Artinya ketika Rasul mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani, itu maksudnya bahwa orang tuanya lah yang melunturkan fitrah seseorang anak gitu, yang tadinya kepada tauhid, mengesahkan Allah, menjadi kepada
yang dimurkai dan yang tersesat gitu ya. Jadi ini cuma konsep-konsep awal saya rasa, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Mulai masa masa 0 sampai 7 itu apa saja, 7 sampai 10, 10 tahun maksimal 15 masa, ariqah ya, apa ya itu, saya lupa istilahnya remaja itu di dalam istilah syariah. Mungkin itu kali ya Mas Andre, kita banyak diskusi aja deh, apa namanya, tidak ke Ya, dari diskusi tapi, banyak apanya, insight gitu. oh ya, oke. Baik, Tadi Bu. PPT, Ya, agak terputus-putus ini, Bu. oh putus-putus ya? Dari Ya, tadi putus-putus? enggak, sedikit tadi yang setelah selesai apa PPT ini tadi barusan. Sudah lancar nih tadi. Ya mudah-mudahan ya. Oke. Semoga Eh, bisa ketangkap lah ya. ya. Eh, Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama, bagaimana dari Ibu Ustazah Meti mengenai parenting ya atau membangun generasi pewaris surga gitu. Dan kita sudah menyimak bersama. Tapi insya Allah Bu setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum itu tapi kita ada sedikit jeda pariwara. Ya, insya Allah. Bisa disiapkan pertanyaannya Bapak, Ibu, Kakak. Nanti kita lanjut lagi setelah menyaksikan satu video berikut ini. Kenapa kurang harus masuk ke Hamfara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Haziq bin Ahmad Hajri, berasal dari Johor, Malaysia, yang sekarang merupakan student di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara. Kenapa saya berminat untuk berkuliah di Hamfara? Walaupun seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di belakang ini, fasiliti di Hamfara tidaklah seperti kampus-kampus yang lain. Namun kerana saya melihat ekonomi Islam itu merupakan satu-satunya sistem ekonomi dan termasuk ilmu ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat. Dan Hamfara memiliki itu. Di samping itu, kerana Hamfara memiliki konsep pendidikan ala pesantren juga, Hamfara mewajibkan setiap mahasiswa untuk tinggal di asrama. Ini menandakan lulusan-lulusan Hamfara akan diarahkan untuk memiliki yang pertama baik dari aspek pendidikan akademiknya, mungkin CGPA yang tinggi, dan yang kedua, mahasiswa Hamfara juga akan dibina dan diarahkan untuk mengembangkan diri dari aspek kepribadian Islam. Oleh kerana itu, saya mengajak teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, Vietnam dan berbagai negara yang lain, ayo menjadi bahagian dari kami dengan cara berkuliah di sini. Yang insya-Allah teman-teman akan mendapatkan seluruh hal-hal yang saya sebutkan tadi di sini. Selain itu, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki anak untuk dimasukkan ke universiti, insya-Allah boleh menguliahkan anak tuan-tuan dan puan-puan ke Hamfara. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rezeki yang lebih, harta yang berlimpah, bolehlah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Hamfara dengan cara memberikan sumbangan kepada ziswah Hamfara. Yang insya-Allah 100% sumbangan tersebut akan ziswah Hamfara gunakan bagi pengembangan dan pembangunan Hamfara serta untuk memberdayakan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang memiliki perbedaan Islam yang insya-Allah ke depannya akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat Islam. Yang dengan itu juga tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan terus mengalir dari kontribusi yang diberikan anak-anak Hamfara di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Tadi adalah satu video yang merupakan salah satu alumni Stay Hampara, yaitu Amir, teman saya dari Malaysia. Kita kemarin baru saja wisuda tahun 2023 bersama. Alhamdulillah telah berikan banyak pengarahan ya Bapak Ibu sekalian bagaimana Hampara dan bagaimana juga kondisi di Hampara, testimoni sendiri gitu dari alumni kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita akan bersabar dulu untuk yang di dalam chat yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah dari tadi sudah ada Dokter Andi yang raise hand, ya, kita beri kesempatan dulu untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Dokter Andi. Ya, Masya Allah, Bapak Dokter lagi di Palestina. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu, pemateri yang begitu bersemangat ya, memang harus kita sadari dan perlu kita menyadari bahwa di dalam membina sebuah keluarga itu bukan pekerjaan yang enteng, akan tetapi dengan niat karena Allah dan menggantungkannya sebagai ibadah semata-mata karena Allah, hal itu bisa terwujud dengan baik. Saking ruwet dan banyaknya permasalahan di dalam membina keluarga itu, sehingga di dunia kedokteran ada dikenal keahlian yang namanya spesialis kedokteran keluarga. Tidak lebih dari itu, karena ruwetnya bagian dari keluarga, termasuk bagaimana mendidik anak, menangani anak, menata laksana anak, sehingga di kedokteran juga ada namanya spesialis anak, spesialis kesehatan anak. Jadi harus kita menyadarinya memang bahwa di dalam membina sebuah keluarga, apalagi di dalam mendidik anak, apalagi pada anak yang pertama dengan keluarga yang baru, itu suatu hal yang memang benar-benar sangat-sangat ruwet dan perlu dipahami. Akan tetapi, jangan karena dengan alasan itu sehingga membuat kita juga takut untuk berkeluarga. Tapi karena dengan adanya tantangan itu, tentunya dengan penggantung lillahi ta'ala, itu nantinya yang akan menjadi ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar pengantar dari saya sebagai seorang ahli spesialis di bidang kedokteran keluarga. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, karena sebenarnya kalau di dalam dunia kedokteran keluarga, kalau anak itu bandel, jangan menyalahkan bahwa terjadi kesalahan mendidik sekarang-sekarang ini, bukan. Anak itu kalau bandel, salah satu penyebabnya memang ada namanya faktor gen. Faktor gen itu sebenarnya bisa diputus mata rantainya. Akan tetapi karena mungkin kedua orang tuanya, terutama yang banyak berpengaruh di dalam pendidikan anak itu kan ibu. Sehingga dikatakan bahwa ibu itu adalah sekolah. Sekolah bagi si anak. Artinya kalau memang didikannya sang ibu ini bagus, maka insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus. Tapi jangan juga menggantungkan hal itu 100%. Karena kenapa? Anak yang akan kita lahirkan saat ini itu adalah merupakan buah hasil dari beberapa generasi sebelumnya kita. Karena ada namanya faktor gen. Akan tetapi faktor gen ini bisa diputus, artinya walaupun misalnya dia nantinya akan menjadi majusi, penyembah api atau penyembah apa kayak begitu, tapi karena didikannya yang kita berikan adalah didikan yang memang benar-benar agamawi, yang islami, hal itu bisa diputus, artinya bisa dibatalkan dan itu bisa tidak terjadi. Tapi tentunya bukan semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi butuh perjuangan, butuh kerja keras, tentunya butuh doa yang jangan bosan-bosan. Karena anak di usia, jangan juga beranggapan bahwa nggak apa-apalah anak-anak itu melihat yang tidak senonoh atau yang tidak serono kayak gitu, karena anak-anak itu kan masih di bawah 1 tahun. Nggak. Apapun, walaupun anak itu, jangankan anak itu sudah lahir, di dalam kandungan pun,
sebisa mungkin kita menghindari untuk terdengarnya kata-kata yang tidak seronok kalau orang Malaysia bilangnya. Kalau di kita tidak senonoh, artinya yang kurang pantas didengar, sebisa mungkin walaupun masih di dalam kandungan, hal itu tidak diperdengarkan. Artinya perdengarkanlah kata-kata yang baik, suara-suara mengaji, ceramah-ceramah. Itu nantinya akan membantu mewujudkan anak itu bagaimana yang kita inginkan. Dan ini melalui penelitian loh. Ada yang mengatakan bahwa dia akan berpengaruh di atas 80% dari bentuk anak itu sendiri, bentuk mental anak itu sendiri. Ada juga hasil penelitian yang mengatakan lebih dari 80% yang akan memberi warna pada anak. Yang menjadi pertanyaan saya buat Ibu pemateri tadi, kalau gambaran ini, gambaran fisik seperti ini di otak yang memang sudah terjadi perekaman, terutama pada anak di saat terjadi pembuahan, walaupun dia pembuahannya itu masih kurang dari 3 bulan, kurang dari 4 bulan, artinya belum ditiupkan roh, belum hidup, tapi itu sudah bisa menangkap. Bagaimana halnya dengan ajaran agama Islam dalam hal ini, Bu? Cuma itu barangkali yang menjadi pertanyaan saya satu. Kemudian yang apa ya, bahagian dari pertanyaan satu ini, pola apa yang sebaiknya kita terapkan pada anak yang memang hanya dididik dari satu orang tua. Misalnya sebelum anak ini lahir, salah satu dari ayahnya sudah meninggal, karena kalau misalnya ibunya yang sudah meninggal sebelum dia lahir, biasanya itu anaknya juga akan ikut meninggal, kecuali kalau ibunya meninggalnya karena dalam proses persalinan, itu anaknya belum tentu meninggal. Mohon pencerahan dan penjelasannya kalau dihubungkan dengan agama Islam, Bu. Karena yang saya paham dan yang saya jelaskan tadi itu sepanjang pengetahuan saya di bidang kedokteran keluarga maupun di bidang kesehatan anak. Terima Ini kasih. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja Mas Andre. Ya, langsung aja, Bu. Ya. Saya mungkin mengutip 2 hadis ya Dok, yang sekiranya relevan dengan pertanyaan dokter tadi. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita tentang wanita cantik yang tinggal di lingkungan yang buruk, begitu ya. Artinya kualitas seseorang bukan hanya berasal dari inside out dirinya, dari dalam internal dia, kepribadian yang dia munculkan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang dia, apa namanya, di mana dia tinggal gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Islam, sangat apa ya, kalau kita belajar sirah ya, kita belajar sirah, Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadis bahwa, Allah menciptakan, apa, makhluk terbaik dan aku ada di dalamnya, Allah menciptakan, suku terbaik dan aku ada di dalamnya, Allah menciptakan, apa namanya, ras terbaik dan aku ada di dalamnya, yaitu mulai dari Quraisy, Arab, sampai kepada, manusia dan seterusnya. Artinya bahwa memang nasab itu di dalam Islam sangat diperhitungkan. Bahkan para ulama di masa lalu kalau dari beberapa, apa namanya, literatur yang, saya kaji gitu, mereka sampai menjadikan kesolihan mereka sebagai tawasul kesolihan anak-anaknya. Mereka sering menasehatkan kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya sholatku, ibadahku itu adalah agar Allah, meridhoi kalian, kamu anak-anak itu untuk bisa menjadi sholih," gitu. Jadi ada tawasul itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sampai minta didoakan Umar atau menasehatkan kepada para sahabat untuk minta didoakan orang-orang sholih gitu ya. Berarti memang, nasab, berarti kalau kita bicara nasab, bicara aspek genetis gitu ya, itu juga, sangat berpengaruh. Cuma yang kita harus pahami bahwa, cara atau seruan hukum yang apa namanya, diperhitungkan di dalam agama itu kan kepada orang yang akil dan balik begitu ya. Jadi memang, seberapa pun besarnya persentase pengaruh yang kita, install kepada anak-anak kita mulai dari fase pembuahan sampai kelahiran dan seterusnya, maka sebenarnya proses perhitungan itu dimulai ketika dia balik karena, di situ di dalam banyak ayat disampaikan bahwa khitab atau seruan Allah dalam hal pelaksanaan hukum syara itu Allah berikan kepada orang akil, kepada orang yang sudah berakal. Maka tugas kita sebagai orang tua sebenarnya adalah melakukan proses penginstalan sedini mungkin dan memang kita nggak paham sebagaimana seorang petani menanam padi. Dia mungkin punya semua mekanisme yang sudah dipelajari secara ilmiah. Oh, jaraknya sekian, oh, pupuknya sekian, kadar air harus sekian dengan cuaca yang begini. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengerti kapan si padi itu benar-benar tumbuh lalu memanjang dan seterusnya. Artinya
proses timing itu tetap aja adanya di Allah begitu. Nah, berarti wilayah kita adalah pada wilayah ikhtiyari itu. Nah, yang saya nanti akan berikan secara berseri diskusi-diskusi ini dengan Bapak Ibu semua memang arahnya pada pertama adalah pandangan-pandangan syar'i seputar anak. Mungkin nanti dokter akan selalu bisa menambahkan aspek-aspek ilmiah teman-teman terbaru karena Islam tidak anti terhadap teman-teman itu, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kalau memang ada teman terbaru yang itu sangat suportif terhadap proses kita mendidik anak, itu pasti kita akan pertimbangkan sebagai satu life skill parenting yang harus kita jadikan sebagai dalam roadmap pendidikan anak gitu ya. Yang kedua tentu saja adalah tadi life skill parenting yang saya banyak sekali bisa saya katakan mengikuti proses coaching ya dan training itu sehingga saya berusaha mengakumulasi dan mengkodifikasi itu sehingga saya menyusun kurikulum sendiri terhadap proses parenting yang bukan hanya saya lakukan kepada anak-anak kami gitu ya, tapi juga saya sharingkan dengan banyak sekali lembaga-lembaga di luar sana gitu. Bahkan memang beberapa tahun terakhir saya secara otodidak sebenarnya ya berusaha untuk mendampingi banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan itu. Jadi yang pertama saya mengafirmasi apa yang dokter sampaikan bahwa Islam tidak menafikan gitu ya bahwa semua lingkungan yang kita coba install kepada anak sejak dalam proses pembuahan, bahkan kalau tadi kan sejak memilih suami atau istri ya bahkan belum terjadi pembuahan itu juga sudah berpengaruh Iya. begitu dia membawa nasab dari kakeknya, neneknya, buyutnya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah aspek lingkungan. Maka agar itu punya arah, mudah-mudahan diskusi kita ke depan nanti kita konstruksikan pada kita harus mulai dari mana, variabel apa dari lingkungan yang kita bisa pertimbangkan untuk bisa mempengaruhi anak. Kalau kita perlu susun silabus apa yang kita perlu install kepada anak. Kalau ada aspek remedial seperti apa yang kita perlu lakukan kepada anak-anak kita. Karena nanti ada beberapa prinsip parenting dasar dok yang saya coba nanti sharingkan di sini. Yang pertama bahwa tugas dari orang tua itu dia mendampingi anak sampai anak itu balik. Jadi proses pendidikan anak itu tidak selamanya. Jadi jangan ada anak yang mengatakan sampai dewasa, sampai udah nikah itu baliknya ke orang tua lagi. Dia rasa orang tua selalu punya tanggung jawab. Enggak. Kita mendidik mereka itu sampai mereka balik, tanggung jawab kita ada di situ. Selanjutnya itu sunnah gitu ya. Selanjutnya itu proses pendampingan yang mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri. Sehingga termasuk proses pembiayaan anak, termasuk proses pemenuhan hak-hak mereka, kita berikan sampai mereka balik atau kalau yang perempuan sampai mereka menikah. Maka dan yang kita berikan adalah yang sifatnya kebutuhan. Sementara yang sifatnya keinginan atau kesenangan, kita berikan mastatoktum, semampu kita. Sehingga anak nggak bisa menuntut, misalnya ada banyak anak yang pengen punya motor sampai harus membunuh orang tuanya. Karena mereka dari dulu tidak pernah diajarkan bahwa kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Pemenuhan keinginan itu adalah aspek lain yang kalau orang tua bisa, dia akan penuhi tetapi dalam batas yang masih masuk akal begitu. Maka misalnya anak-anak saya di usia mereka yang saat mereka masih SD, kalau mereka mau beli sepatu baru, mau beli tas baru, mau beli sesuatu yang relatif berharga, saya minta mereka bikin proposal. Saya minta mereka menyusun alasan kenapa harus membeli barang baru. Karena mereka harus tahu bahwa ada kewajiban dan ada kebutuhan dan ada keinginan begitu. Dari situ mereka mengatakan sebenarnya tasnya masih lumayan tapi aku butuh backup tas baru, maka aku butuh uang sekian. Maka saya katakan kalau itu tidak dimasukkan dalam anggaran bulan ini, maka Umi nggak bisa lakukan karena kita sudah punya budget yang sudah tertutup sudah close gitu ya budget bulan ini mungkin kita bisa lakukan bulan depan tapi kita bergaining kakak 50% Umi 50% kakak bisa nabung sampai kapan dipotong dari uang jajan berapa itu kami biasakan. Nah, itu prinsip parenting pertama, Bu. Orang tua tidak punya kewajiban selamanya kepada anak. Bahkan sebenarnya anak-anak kuliah itu bentuk extend dari sedekah orang tua kepada mereka gitu ya. Kalau dalam Islam kan anak laki-laki sampai balik ya. Anak perempuan sampai menikah. Artinya itu adalah kesunahan yang kita afdoliyah yang kita ambil gitu sebagai bentuk tambahan pahala yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan menyekolahkan mendidik anak kan pendidikan tuh nggak harus masuk kuliah kan misalnya seperti itu. Yang kedua bahwa prinsip parenting yang sangat penting yang nanti kita akan banyak diskusikan bahwa kita harus punya supremasi hukum yang kuat karena Indonesia itu nggak kurang-kurang hukum di mana-mana ada banyak undang-undang tetapi berapa yang betul-betul dijalankan. Maka nanti ada beberapa prinsip penting aturan apa saja yang kita harus berikan di rumah kepada anak kita yang itu wajib dijalankan dan harus firm gitu bahasa sederhananya tega
tambahin S, tegas. Jadi kalau dikatakan tidak, ya sampai kapanpun dia akan tidak. Kalau boleh, ya sampai kapanpun boleh. Nanti itu harus di backup dengan kedekatan kepada anak. Sehingga kita nggak jadi orang tua seperti kanebo, di satu sisi karena kita menegakkan supremasi hukum di rumah, tapi di sisi lain kita juga punya kedekatan secara personal dengan anak, ada me time dan sebagainya, sehingga mereka tahu kapan saatnya bisa bernegosiasi dengan orang tua, kapan saatnya penegakan hukum harus dijalankan. Dan beberapa prinsip-prinsip parenting dasar yang nanti kita akan diskusikan. Tapi intinya dari pertanyaan dokter yang pertama saya mengafirmasi itu. Terus tadi kayaknya dokter sempat ya yang kedua itu menyampaikan tentang kayaknya itu aja ya dok ya satu ya atau Mas Andre tadi mungkin bisa mengikhtisarkan kayaknya dokter Andi tadi yang kedua sempat ajakin diskusi tentang apa dok? Mengenai ruh tentang itu dalam tentang bagaimana cara mendidik anak bu ya yang apa namanya yang orang tuanya hanya seorang diri, Oh misalnya satu ya sebelum betul dia betul lahir ayahnya sudah tidak ada, betul atau pada betul. saat dia lahir ibunya meninggal, jadi sang ayah lah yang mengambil alih peranan itu untuk mendidik, Ya. yang hubungannya dalam Islam Bu. Iya, begini Dok, jadi dalam banyak kasus kan juga para nabi dan rasul itu tidak semuanya mendidik bersama-sama, ya kan? Seperti misalnya Maryam Al-Muqaddasah itu kan dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi peran orang tuanya malah nggak banyak diceritakan di dalam Al-Quran gitu. Sebagaimana Nabi Yusuf juga yang diceritakan Al-Quran adalah peran Nabi Yakub alaihissalam gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW juga hanya mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup dari kakek-kakek dan pamannya, bukan dari orang tua yang lengkap. Artinya yang saya bisa sampaikan di sini kalau dalam pandangan Islam bukan masalah harus lengkap sebagai couple, tapi bahwa ada porsi atau peran itu yang digantikan oleh pihak lain. Jadi misalnya seorang ibu dia bisa digantikan oleh bibi, dia bisa digantikan oleh misalnya kakak atau adik perempuan, bahkan sampai para ulama mengatakan Fatimah Az-Zahra itu sebagai Ummul Abiha, ibu dari ayahnya gitu ya. Kenapa? Karena dominasi peran dari Fatimah Az-Zahra dalam pendampingan dakwah Rasulullah sedemikian rupa, walaupun itu bukan pasca parenting ya, atau sebagaimana pendampingan istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha dalam proses apa namanya nubuah kenabian Rasul. Artinya bahwa proses parenting itu ini juga sekaligus menyambut ada yang di apa kolom chat mengatakan bagaimana kalau yang semangat apa namanya melakukan edukasi parenting cuma ibunya, kok bapaknya misalnya masih ogah-ogahan. Yang penting tuh ada yang melit gitu, ada yang memimpin salah satu. Kalau kesadaran itu muncul dari istri, maka istrilah yang memulai. Kalau kesadaran itu muncul dari suami, maka suamilah yang memulai. Person in charge-nya harus ada. Orang yang tanggung jawab harian harus ada. Walaupun kalau di dalam Islam, anak sampai usia hadonah itu 7 tahun itu person in charge-nya ibu. Jadi kenapa person in charge ibu nanti ada breakdown hukum syariatnya, tetapi yang saya pahami PIC seorang anak ketika di hadonah atau diasuh orang tua sampai dia tamyiz itu PIC-nya ibu gitu. Nanti apalagi itu kan hadonah dibarengi dengan masa rodoah, masa penyusuan sampai 2 tahun. Ibu punya peran aktif. Baru setelah 7 proses dialog-dialog Luqmanul Hakim dan sebagainya itu peran ayah mulai masuk gitu. Jadi peran ayah itu sebenarnya di circle luar itu Prof Dok kalau di usia 0 sampai 7 dia menciptakan lingkungan, menyediakan prasarana dan sarana, mungkin memberikan keteladanan, tapi person in charge-nya di usia 0 sampai 7 itu ibu di usia tamyiz. Sehingga kalau pada usia itu ibunya sudah meninggal, maka di dalam Islam pengasuhan itu berbeda dengan perwalian. Jadi pengasuhan itu letaknya dari ibu. Berarti kalau ibu tidak bisa kepada nenek, nenek tidak bisa kepada bibi. Jadi masuknya lewat jalur ibu. Tetapi kalau perwalian masuk lewat jalur ayah. Nah, maka ini yang nanti secara syar'i kita kombinasikan dengan ilmu-ilmu parenting kekinian bahwa kalau yang tidak adanya itu ibu di usia bayi yang masa hadona itu seharusnya persentase ibu, maka keluarga ini harus mencari cara agar peran keibuan ini bisa digantikan oleh pihak dari keluarga ibu gitu, nenek, bibi dan sebagainya. Atau kalau misalnya yang tidak ada ayah di usia 0 sampai 7 ya peran keteladanan ini bisa masuk dari paman, bisa masuk dari kakek. Makanya tadi fungsi protektif keluarganya harus solid dulu gitu. Nah, kalau fungsi protektif Iya. keluarganya pilarnya tidak muncul, nah ini jadi masalah berikutnya. Nah, inilah yang saya kadang merasa bahwa keluarga-keluarga Indonesia tidak mendapatkan support yang cukup dari negara sehingga penguatan keluarga itu tidak ada, malah yang ada pemberdayaan ekonomi perempuan itu kan justru nggak nyambung gitu terhadap penguatan keluarga gitu. Malah akhirnya para suami istri ini seperti berjuang sendiri autopilot dalam proses mendidik anak dan negara yang seharusnya mengharuskan dengan peran yang kuat ini belum terjadi gitu Dok. Mungkin tanggapan saya sementara ini.
Allah a'lam bishawab. Demikian Mas Andre, mungkin diskusi saya dengan Dr. Andi mungkin bisa ke Ya, penanya yang lain atau yang mau sharing. ya. Insya Allah, Alhamdulillah ini sudah terjawab, ya, Dokter Andi. Masya Allah luar biasa Iya, tanya jawabnya yang sangat eh, berdaging sekali ya bagi kita untuk mengetahui berbagai hal perihal parenting yang sangat eh, harus kita perlukan ini gitu. Karena banyak sekali yang tidak kita ketahui disebabkan lingkungan hari ini gitu. Ya, baik, Alhamdulillah sudah menjawab ya Ustazah kita dari beberapa pertanyaan sebetulnya bahkan eh, dari kolom chat juga. Ini insya Allah Bu Meti mau pertanyaan yang di kolom chat yang mau dipilih berapa lagi, Ustaz? Mas Andre, boleh. Ya, Mas Andre aja. Kita mungkin ya, sampai jam 9 ya. Itu jam malamnya anak saya. Jam ya, 9. Saya sudah harus persiapan menidurkan. siap. Dan prosesnya panjang. Ah, ah. Oke, ini salah satu pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh ya, bagaimana ini tadi Pak Wawan kalau nggak salah, bagaimana itu parenting ketika dia anak dari korban perceraian gitu, Bu. Nah, ini boleh dijawab. Iya. Kita harus pahami dulu, saya sebenarnya punya satu materi tersendiri ya, mendalami dampak dari perceraian kepada anak Mas Andre. Ini sebenarnya satu sesi pembahasan tersendiri secara syar'i maupun secara apa ya bisa dikatakan mentalitas yang terbentuk dari anak. Ini sangat bergantung dari pembentukan anak ini sebelumnya Mas Andre. Jadi kekuatan si anak ini juga akan merespon gitu dengan cara yang berbeda pecahan bahtera rumah tangga orang tuanya. Kalau dia dididik sebagai anak yang apa namanya penuh dengan doktrin gitu ya, sebagai anak yang dididik dengan ketidakmampuan memberikan keputusan dan sebagainya, maka ketika rumah tangga orang tuanya apa namanya berpisah, dia akan kehilangan anchor-nya, dia akan kehilangan apa jangkar dalam hidupnya. Gitu ini akan terjadi broken yang seperti ini akan terjadi pada anak-anak yang memang selama ini dia berada tidak pernah dimandikan oleh orang tuanya, tidak pernah dididik untuk apa namanya punya kemandirian. Karena tadi ada salah satu prinsip parenting penting yang akan saya sharingkan di sesi berikutnya bahwa anak harus diberi tanggung jawab rumah tangga. Kelihatannya simpel, tapi itu sebenarnya melatih kemandirian dan empati serta kepekaan dia bahwa hidup itu punya tanggung jawab gitu. Ada anak-anak yang begitu dilayani oleh orang tuanya, begitu difasilitasi, bahkan nggak perlu ngerti orang tua susahnya kayak apa, yang penting dia dapat semuanya. Itu melatih anak-anak kita menjadi anak-anak dengan generasi strawberry gitu. Yang dia nggak sanggup menghadapi hantaman sangat berat dari luar, termasuk ketika orang tuanya bercerai. Maka perceraian orang tua itu tidak selalu berdampak negatif, tergantung ketika orang tua itu mendidik atau punya investasi apa di anak itu secara mentalitas gitu ya. Kalau anak itu tadi dididik sebagai pihak yang dia tidak siap untuk mendapat hantaman sekuat itu, dia akan cenderung hancur gitu. Jadi beberapa kasus yang saya sempat dampingi begitu Mas Andre, justru dia akan menjadi anak yang menutup diri, menarik diri dari dunia luar, merasa apa yang terjadi pada orang tuanya adalah ada kredit dia, ada sumbangsih dia. Dia merasa dia take credit gitu loh, menganggap orang tuanya bercerai itu karena dia, itu sampai begitu. Karena tadi dia tidak mampu membaca situasi orang dewasa. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa orang tuanya bertengkar? Kenapa orang tuanya berpisah rumah? Nah, situasi-situasi kompleks itu kalau tidak didialogkan secara bertahap kepada anak, dia akan menarasikannya sendiri. Ketika dia menarasikannya sendiri, dia akan cenderung blaming himself. Dia akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri dan menyangka bahwa dialah menjadi beban dalam keluarga. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang tadi keluarganya tidak mampu mendidik dia menjadi pribadi yang tangguh gitu dengan beberapa pola parenting yang keliru itu pertama. Tapi ada juga yang justru melakukan pemberontakan gitu ya. Jadi biasanya dia menjadi agresif ya atau bahkan cenderung apatis terhadap kehidupan, akhirnya menjadi orang yang tidak percaya kepada kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan mungkin akhirnya kalau yang perempuan nggak percaya pada laki-laki, kalau yang laki-laki nggak percaya kepada cinta murni perempuan gitu. Sehingga anak-anak seperti ini
dia akan menghadapi kehidupan dengan apatisme yang sangat besar ya, fatalisme yang sangat besar. Dia berontak tapi berontak secara negatif. Saya juga pernah menghadapi kasus yang seperti ini ya. Walaupun nanti kalau kita bicara kasus nanti variasi responnya bisa macam-macam ya, Mas Andre. Cuma dari beberapa yang saya alami, saya dampingi ya, ada beberapa yang kita bisa klasterin lah gitu ya. Nanti mungkin Dokter Andi juga bisa menambahkan karena beliau spesialisasinya juga di apa tadi di pendampingan keluarga begitu ya. Jadi kalau anak ini memang selama ini tidak memiliki interaksi yang harmonis gitu ya dengan keluarga, tiba-tiba menghadapi perceraian seperti itu, dia biasanya cenderung menarik diri, cenderung apatis, akhirnya dia memblaming, bahkan cenderung apa ya, bisa saya katakan menutup diri dari kehidupan dunia gitu ya. Jadi kepada perempuan, kepada laki-laki, kepada kehidupan ini, bahkan mungkin itu bisa menghancurkan cita-cita dan visi masa depan dia. Dia merasa, "Buat apa aku, punya achievement," gitu ya, kalau ternyata orang tua saya ternyata tidak apa namanya, tidak, solid lagi gitu. Nah, yang ketiga yang kita masih punya harapan kalau anak-anak ini biasa dididik dengan kemandirian, dengan keprihatinan, mereka didekati dengan kasih sayang dan sebagainya, karena tentu relasi orang tua kepada anak beda dengan relasi antara orang tua ya, sebagai orang dewasa. "Adek di kamar dulu sayang, Umi tidak terdengar nanti." Sebagai orang dewasa gitu ya, nanti dia, cenderung bisa punya buffer lah ya, punya buffer untuk bisa, meregulasi emosi di dalam dirinya yang dengan bimbingan yang tepat dia akan mampu untuk moving forward lah, untuk apa namanya, move on dari kondisi itu. Tapi apapun kondisinya, perceraian tidak selalu sesuatu yang buruk karena sebagai sesuatu yang dihalalkan Allah gitu ya. Ada kalanya rumah tangga memang harus berakhir dengan perceraian daripada menciptakan mudorot. Nanti di dalam syariat ada banyak sekali indikasi yang mengizinkan gitu ya rumah tangga itu berpisah yang justru ketika dipertahankan malah akan melanggar banyak hukum syariat begitu. Sehingga memang, jangan pandang perceraian secara negatif, tapi, lihat, custom ya, case by case. Dan kepada anak juga menurut saya pendampingannya berbeda gitu, tergantung dia berada pada, level kepribadian state-nya seperti apa. Itu juga harus kita tangani case by case. Tapi memang secara umum pasti akan ada benturan ya, ada shocking. Yang shocking ini seberapa berpengaruh kepada jiwa anak ya sangat bergantung fondasi yang sudah kita tanamkan selama ini. Dan mungkin yang kedua, Mas Andre, backup dari keluarga besar itu sangat penting, untuk bisa memberitahu kepada dia, orang tuanya mungkin bercerai, tapi orang tuanya tetap orang tua mereka dan dia tetap bisa melanjutkan semua, achievement hidupnya. Berarti kan ini kita bicara support system ya. Tapi kan kebanyakan rumah tangga di Indonesia ketika keluarganya bercerai, hancur juga tuh relasi silaturahmi yang tadi harusnya ada menjadi value di dalam rumah tangga kan. Nah, itu yang repot gitu, karena banyak layer yang udah rusak. Karena banyak layer yang udah rusak, akhirnya perceraian itu betul-betul memutus banyak sekali mata rantai yang harusnya menjadi support buat anak. Ya, ini yang menurut saya memang harus ditangani case by case. Jadi saya nggak bisa gebiah-uyah, mengatakan harus begini, harus begitu, tergantung tipologi keadaan rumah tangganya, tergantung tipologi relasi keluarga dengan, anak-anak, termasuk tipologi support system keluarga besarnya itu juga sangat berpengaruh. Mungkin itu sih jawaban saya, Mas Andri, kurang lebih. Ya, ini Masya Allah luar biasa sudah terjawab, Ge. Bagaimana peranannya yang luar biasa, Islam itu akan mampu mengatasi berbagai solusi ketika bahkan Oh, sudah kalau bicara syariah Islam banyak sekali aturan ya Mas Andre tentang ya perceraian mulai dari nafkah, nanti hak pengasuhan dan macam-macam gitu. macam-macam banget ya, Be. Ini baru secuil ya, Be ya. Masya Allah. Iya, artinya secara umum kita harus lihat dari sisi, orang tua, anak, dan support system di keluarga. Kita belum bicara lingkungan eksternal yang coba narik anak untuk punya, apa namanya, circle baru kan gitu, karena ngerasa rumah udah nggak homey lagi buat dia gitu. Iya, betul Dokter sekali. Andi tuh mungkin punya pandangan yang, apa, bisa menambahkan karena Iya, beliau insya juga Allah spesialisnya di nanti situ. kita akan Harusnya buka kita adem, forum ya. Dok. Masya Saya Allah ini merasa harusnya pertanyaannya kita banyak banyak sekali nih, Bu. mendengarkan Dokter Andi malah ini. Masya Allah. Forum kita luar biasa ya pada malam Boleh, hari kalau ini. boleh saya menambahkan sedikit. Iya, monggo Dok. Mungkin Seharusnya saya banyak belajar juga Dok. uh, ya sedikit ya. Mungkin sampai 20.55 Oh, ya. Iya, mangga Kalau mangga. sedikit inti-intinya saja yang saya sampaikan. Ibu kan tadi sudah banyak menjelaskan dari sisi
modernisasi yang dihubungkan dengan pandangan keagamaan. Sebenarnya di dalam proses pembentukan watak anak itu yang lebih dominan sebenarnya berpengaruh di sini adalah unsur-unsur keagamaan. Karena apa dikatakan dengan parenting, parenting itu kan masa mencontoh. Kalau bahasa Cinanya porentain. Porentain itu artinya menciplak. Jadi ibarat gambar itu ditaruh di bawah gambarnya, kemudian kertasnya ditaruh di atas, kemudian kita berusaha untuk meniru gambar yang ada di bawah melalui bayangan. Itulah yang diistilahkan dengan parenting. Dan kalau dihubungkan dengan Islam, saya menyimak juga tadi penjelasannya Ibu, ini kan kewajiban untuk menjadi parenting itu kan hanya sampai anak usia balik. Artinya bukan berarti orang tua sudah harus lepas segala-galanya setelah anaknya itu balik. Tapi kewajiban orang tua sampai di situ. Tapi alangkah bagusnya kalau masih tetap dilanjutkan, tapi bukan parenting lagi istilahnya, akan Betul, tetapi pembinaan. Iya, jadi betul. memantau, membina, mengarahkan anak itu sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, tentunya lebih diarahkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Saya kembali sedikit, barang 1 menit tadi tentang bagaimana secara kedokteran membina anak dengan orang tua tunggal. Kalau andainya ibunya yang meninggal di saat melahirkan, berarti anaknya kan selamat, bukan ibunya meninggal sebelum melahirkan. Kalau ibunya meninggal sebelum melahirkan, kemungkinan besar anaknya juga meninggal. Tapi ini kalau misalnya ibunya meninggal di saat melahirkan dengan anak yang selamat, maka yang harus dipertimbangkan di sini adalah andai masih ada keluarga dari ibunya lah yang keluarga dari ibunya lah yang lebih baik banyak di sini diberikan peranan. Kenapa demikian? Karena kromosom dari anak, terutama di dalam proses pertumbuhan anak itu lebih dominan memang dari kromosom yang ada dari titipan dari ibu. Jadi kalau dari apa namanya misalnya tantenya atau neneknya itu kan lebih dekat dengan kromosomnya dengan dia. Jadi secara tidak langsung pengaruh apa namanya ya penciplakan dari anak ini terhadap keluarga yang lebih dekat yang sebagai pengganti ibunya ini bisa direalisasikan. Jadi intinya sebenarnya di situ adanya kedekatan kromosom. Hanya itu yang saya mau sampaikan karena saya lihat Mas Andre-nya sudah apa ya Sambil waktunya terbatas. Ya karena waktunya Saya mepet kembali. 5 menit lagi. Iya, 1 menit lagi nih, Betul, Masya betul. Allah. Kita Harusnya kan, kita workshopnya 1 hari 1 malam ya, Mas Andre. Masya Itu Allah, juga ini nggak siap. cukup iya, kayaknya. harusnya itu maju 1/2 jam dari yang Ah, terjadwal. Iya, betul. karena memang menarik sekali ya, betul ya. Itu kan kitabnya berjilid-jilid ya, Prof ya, Dok ya. Jadi saya memang banyaklah punya ketertarikan yang luar biasa terhadap bidang itu sehingga saya coba menyusun banyak hal dan memang senang kalau bisa sharing demikian, begitu. Monggo Mas Andre kalau Ya, masih ada satu Iya, pertanyaan bisa kita angkat lagi. Masya Allah luar biasa ini ya. Dari tadi sudah banyak sekali yang ditanya pertanyaan dalam kolom chat, baik sudah panjang lebar gitu ya menuliskan nih. Mohon maaf jika seandai kata tidak terjawab gitu. Tapi kita akan bisa bertemu lagi ya insya Allah dalam sesi-sesi berikutnya. Dan beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom chat, alhamdulillah juga hampir sama, serupa dan terjawab gitu ya oleh Ustazah Meti. Baik, tadi sudah ada beberapa yang raise hand. Sebetulnya ada Ibu Neti dan Kak Waode, tapi sudah turun tangan ya. Mungkin pertanyaan sudah terjawab, mungkin Ibu, Kakak, atau mungkin barangkali yang sudah Terjawab. terjawab apa yang mau ditanyakan. mungkin Ibu Neti nih sudah raise hand lagi. Silakan monggo Bu. Iya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ya nggak on kamera ini. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran Bu? Terdengar. Kedengaran Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya pertama mau menyampaikan bahwa kalau apa paham Islam dengan benar-benar sebenarnya solusinya tuntas tadi waktu dengar penjelasannya dari Ustazah. Tapi saya juga mau apa sih bertanya kegalauan saya dan mungkin juga ada ya yang di luar sana ibu-ibu sekarang yang merasa bahwa kok pola parenting saya yang kemarin-kemarin masih salah ya atau belum tepat itu
pertanyaan saya, Ustazah, bagaimana memperbaiki pola parenting yang saya anggap atau mungkin ibu-ibu anggap itu belum tepat atau kurang tepat, sementara anaknya sudah umur tadi itu umur 7 tahun ke atas gitu. Itu yang pertama, Ustazah. Terus yang kedua, di era sekarang ini kontribusi ibu yang tadi itu ada timing-timingnya di mana harus memang maksimal. Terus kemudian setelah itu ayah atau pasangan suami istri itu saya juga melihat bahwa sekarang itu polanya kayaknya ada yang terbalik deh, karena banyak juga ibu-ibu yang tadi itu sekaligus juga pencari nafkah dalam rumah tangga, terus mau memaksimalkan eh, apa kuantitas atau efektivitas pola parenting dari yang menjadi tugas sesungguhnya dari seorang ibu itu akhirnya kemudian berkurang, bahkan mungkin tergantikan dari si suami atau ayah. Ini bagaimana melihatnya dari pola parenting yang tepat atau memaksimalkan kemudian walaupun ibunya tadi itu juga menjadi pencari nafkah, tapi kapasitasnya sebagai madrasah pertama buat si anaknya di umur yang harusnya menjadi kewajibannya itu bisa tetap dimaksimalkan. Seperti itu saja. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Net. Kayak ini jadi pertanyaan terakhir ya, Mas Pertanyaan Andre. terakhir. Kita sepemikiran ini. Terima kasih Ustazah. Habis Bisa waktu. jadi closing Baik, statement baik. juga ya Bu. Silakan. Oke, jadi ada dua ya. Yang pertama, bagaimana meremedinya kalau anak udah 7 tahun gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau perannya dulu sempat banyak ke-skip gitu ya, untuk bekerja dan sebagainya. Yang pertama saya harus katakan bahwa sebenarnya istilah remedi itu kan kalau di dalam dunia perkuliahan ada termnya ya, ada waktunya begitu. Kalau di dalam proses parenting itu bisa kita katakan kita meremedi satu hal untuk menuju kepada hal lain. Karena yang namanya membentuk anak itu seperti lari maraton, Bu. Jadi bukan lari sprint. Lari sprint itu kita cepet-cepetan untuk sampai. Lari maraton itu kita harus saving energi sampai, di akhir, finish begitu ya. Di akhir finish itu berarti kita antarkan anak kita kepada pernikahan misalnya, kita antarkan anak kita kepada, kebermanfaatan kepada umat misalnya. Itu, finish-nya. Bahkan mungkin tidak bisa finish sampai seperti dokter tadi katakan ya sebenarnya proses pendampingan kepada anak sampai kapanpun mau dia udah punya cucu lagi dia tetap anak kita begitu ya. Intinya bahwa, yang pertama kita harus punya road map-nya, Bu. Kita harus punya road map anak segini itu capaian, pemahaman syariatnya harus seperti apa, perilakunya harus bagaimana. Kalau belum berarti kita punya titik tekan ke situ. Misalnya anak saya di usia 5 tahun ini, berarti kan dia sebenarnya belum belum diharuskan untuk bisa membersihkan najis sendiri misalnya, tapi dia baru misalnya saya kasih listing aspek-aspek, kemampuan fisiknya apa, aspek-aspek regulasi emosinya apa, aspek-aspek spiritualitasnya apa. Nah, maka bagian-bagian yang masih lemah itu yang terus-menerus kita kuatkan dalam proses keseharian. Anak itu kan tawafun bersama orang tua, mereka terus-menerus berputar di sekitar kita. Jadi parenting itu kan membersamai mereka dalam hidup kita, nggak yang ada sesi tersendiri, "Ayo anak kita ngobrol," belum bisa begitu gitu ya, itu kecuali untuk anak-anak yang memang butuh couple time bersama kita. Jadi sepanjang waktu itu ya kita terus perbaiki, tetapi bagaimana tahu itu kita perlu perbaiki kalau kita nggak punya parameternya. Jadi kita harus punya, variabel-variabel yang mau kita ukur dan kita harus punya parameternya, dikatakan baik bagaimana dan dikatakan buruk bagaimana. Itu yang saya rasa kita perlu jiwai betul gitu. Makanya, eee, misalnya usia 0 sampai 7 nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa masuk ke situ ya Mas Andre, sehingga kita tahu apa saja sih pandangan syariat pada usia anak 0 sampai 7, apa aja sih yang harus ditanamkan orang tua pada usia itu, sehingga kita bisa lakukan evaluasi. Yang saya katakan tiap anak harusnya punya jurnal sendiri begitu ya. Sehingga kita bisa, oke berarti anak kita nih belum misalnya usia 0 sampai 7 ya Bu, saya contohin satu, mereka itu harus paham, bukan harus paham, harus punya karakter kepemilikan yang sempurna. Jadi mereka itu justru bukan diajari berbagi. Anak ini harus diajari bahwa kalau itu barang miliknya dia harus pertahankan. Sehingga kalau ada teman yang minjem dia nggak bolehin, jangan izinkan. Karena kalau diizinkan nanti dia tidak punya kepribadian untuk bisa, menghargai apa yang dia miliki dan untuk menjaga kemuliaan dia. Sehingga nanti dia mudah dibully di usia, 7 ke atas dengan dimintai dipalak segala macam, dikasih semua, pulpen hilang semua, spidol hilang semua, penghapus hilang semua. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 7 dia diajari berbagi, jangan pelit sama temennya dan sebagainya. Salah. Justru pada fase itu kita harus ajarkan semua aspek-aspek paling fundamental tentang naluri manusia, bahwa dia tuh ada naluri
tamaluk, naluri kepemilikan, ada naluri mempertahankan apa namanya eksistensi dia, ada naluri beragama, naluri apa namanya yang lain-lain. Itu kita ajarkan dalam bentuk yang paling genuine kepada anak. Sambil makanya saya kalau misalnya anak saya kembar yang nomor 7, saya selalu berikan apa-apa 2, masing-masing punya satu-satu. Sehingga ketika yang satu tertarik kepada yang lain, saya katakan minta izin, itu barang milik adik, itu barang milik kakak, itu barang milik si A dan si B, sehingga kamu minta izin. Bahkan saya sebagai uminya, ketika saya sudah belikan snack kepada dia, saya ingin mencicipi, saya katakan, nak umi minta ya. Sehingga dengan begitu dia menghargai. Makanya ketika ditemuin benda misalnya di meja saya, dia akan tanya, Umi aku boleh makan ini? Nah penghargaan itu muncul. Tapi kalau tidak dihormati itu, ngalah aja, bagi aja kok, ada temannya mau minjem kok pelit. Itu justru salah, belum terbentuk kepemilikan sempurna pada dirinya, bahwa dia harus menghormati hartanya. Bahkan dalam Islam dikatakan syahid seseorang mempertahankan harta dan dia meninggal karena itu. Tapi kita sudah ajarin berbagi. Berbagi itu next level. Misal itu sederhana saja, tetapi itu penting kita masukkan dalam silabus kita di 0 sampai 7 untuk aspek naluri. Kita belum bicara aspek skill fisik ya. Kita belum bicara aspek yang lain-lain. Misalnya itu contohnya. Jadi pertama punya roadmap. Dengan roadmap itu kita jadi ngerti mana bagian-bagian yang perlu kita kuatin, mana tidak. Otomatis ini butuh support system juga, butuh lingkungan yang kita kuasai. Kadang-kadang kalau parentingnya ada mertua ikut, ada pembantu ikut gitu ya Bu ya, ada tetangga ikut. Wah, parentingnya sekampung, susah sekali Benar-benar. kita mempertahankan value yang kita yakini karena semua orang ikut terlibat. Saya itu 13 tahun di Pondok Mertua Indah. Jadi parenting saya kepada anak 1, 2, 3 itu banyak sekali diintervensi, bukan intervensi, lebih tepatnya dipengaruhi oleh support system di luar circle inti dari keluarga. Nah, ini bagaimana win-win solution ya itu sebenarnya ada diskusinya tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi Ibu sampaikan bagaimana misalnya, tadi saya jadi lupa, yang pertama tadi tentang apa namanya, remedi ya, terus tadi yang kedua apa? Anak saya di Itu belakang saya bercanda. pola Tentang apa, parentingnya Bu? yang pola parentingnya yang apa yang terskip dari ibu yang menjadi madrasah pertamanya karena tadi tugasnya Oh, karena sebagai ibunya bekerja ya? Oh, iya iya iya. Ini pembahasannya masuk ke sistem ya, Bu. Jadi tidak bisa juga menyalahkan 100% dari ibu karena itu sebagai survival mode-nya keluarga, kalau tidak cukup nafkah ya berarti harus ada yang ikut berperan. Yang ketika ikut berperang berarti kan ada, kalau dalam bahasa ekonomi itu ada, apa ya, misalnya ada apa, sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya, value yang harus dikorbankan untuk bisa mendapatkan yang lain. Jadi, saya tidak bisa menghakimi, keluarga-keluarga yang, para istrinya terpaksa harus terjun ke lapangan pekerjaan sehingga anak-anak mereka tidak mendapatkan perhatian yang, cukup dari orang tuanya, tetapi ini bisa diadaptasikan dengan tadi, membentuk pola parenting yang khas buat keluarga itu gitu. Karena ketidak suportan dalam aspek sarana dan prasarana itu juga berpengaruh kepada parenting anak. Misalnya anak secara gizi nggak tercukupi, atau anak secara media pembelajaran tidak dimiliki, atau ibu tidak punya pengetahuan karena nggak punya akses dan dana untuk mengakses itu. Itu juga pasti berpengaruh kepada parenting anak gitu. Jadi tidak ada satupun rumah tangga yang betul-betul ideal, di mana waktunya punya, hartanya banyak, momen parentingnya tinggi, mesti ada gitu aspek-aspek yang lack di sana yang nggak dimiliki. Nah, tinggal kita meminimalisir semua lack itu, semua apa namanya yang ke-skip-skip itu dengan memanfaatkan semua potensi yang maksimal yang lain yang masih bisa. Misalnya kalau ibunya 8 to 5 gitu keluarnya, ya berarti ibunya mempersiapkan dari pagi sampai jam 8 dan daripada maghrib sampai anak-anak tidur misalnya. Bagaimana dia bekerja sama berco-parenting dengan pihak lain yang dia titipi anak misalnya. Jadi ini lebih kepada tindakan kuratif ya, Bu, ya. Karena memang, kalau kita mau menghakimi dan meminta para ibu untuk pulang ke rumah, saya nggak bisa bebanin solusinya kepada keluarga, karena ini bicara dalam level makro gitu. Kalau bicara dalam level makro, saya akan fair ketika solusi saya sampai kepada level negara untuk bisa mensejahterakan, keluarga dengan cara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan gaji yang layak bagi para bapak. Tapi kan kenyataan ini nggak bisa kita bahas gitu, sehingga, saya tidak adil kalau saya menyalahkan ibu atau menyalahkan keluarga ketika ada keluarga yang seperti ini. Yang bisa saya lakukan sebagai orang yang concern di dunia parenting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua potensi yang masih bisa kita miliki gitu ya dengan kondisi ketidakidealan tadi sehingga meminimalisir dampak negatifnya gitu. Saya saja bekerja Bu, walaupun saya bekerja setelah anak saya berusia, toddler ya, tetapi kan ketika anak saya yang 6, 7 ini lahir kan dia juga dalam keadaan bayi, waktu itu kebetulan Covid, jadi banyak sekali situasi tidak ideal. Nah, saya sampai harus ikut, apa namanya, kelas online 2 tahun anak saya untuk bisa PAUD online, bahkan anak saya 1, 2, 3 dulu saya bikin PAUD sendiri karena saya punya idealisme yang luar biasa begitu.
Artinya setiap keluarga pasti punya challenge tersendiri terhadap ketidakidealan yang dia miliki. Saran saya, tolong maksimalkan semua potensi yang masih dimiliki dan coba minimalisir dampak negatif yang ada. Karena kalau saya mau bilang preventif pencegahan, agak susah karena ini bicara dalam level yang makro, tidak bisa hanya menyalahkan keluarga. Kalau saya katakan istrinya pulang ke rumah deh, jangan jadi pekerja. Loh nanti kalau anaknya nggak bisa makan terus gimana? Kalau nanti kontrakannya nggak bisa dibayar, listriknya tidak bisa dibayar, mereka malah tidak bisa sekolah, itu lebih ambiar lagi begitu ya. Sehingga memang nanti, kembali itu harus case by case, harus custom, dilihat kondisinya, apakah bisa cari pekerjaan part-time misalnya, apakah misalnya bisa bekerja sama tidak ke daycare, tapi daycare kan berarti anak diasuh secara klasikal ya, bersama-sama dengan yang lain, tidak ada attachment bonding yang khas dengan satu orang misalnya. Bagaimana dengan nenek dan support system yang lain. Nah, itu yang saya rasa, sekompleks itu yang perlu kita detailin satu-satu. Sehingga setiap ibu yang terpaksa harus bekerja dalam rangka memberikan backup kepada nafkah keluarga tidak punya rasa bersalah yang dia klaim sendiri. Karena itu sebenarnya bukan kesalahan dia sebagai personal dan bukan kesalahan sebagai keluarga saja. Tetapi ada faktor-faktor makro yang harus kita, tuntut juga penyelesaiannya. Mungkin sementara begitu Bu jawaban saya. Masya Allah, ini Alhamdulillah sudah terjawab ya Ibu Neti. Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya dan jawabannya juga ini. Ini komprehensif sekali jawabannya, Ustazah. Oke, ini Ibu menjadi closing statement ya Bu ya. Terakhir berarti sudah terjawab tadi. Ya, sudah terjawab lah ya, saya rasa tidak perlu menguyahi segoro, menggarami lagi lautan. Saya berharap sih kita punya sesi-sesi intensif Ya, karena bahas parenting, ilmu keluarga, mungkin, Dokter Andi paham itu butuh, apa namanya, years yang lama gitu, sehingga kalau kita kupas dalam 1, 2 sesi kita juga harus paham bahwa ada bagian-bagian yang kita perlu titik tekankan, sehingga nggak bisa terlalu banyak hal kita bahas, nanti malah confuse sendiri gitu ya. ya. Saya rasa kurang lebih demikian Mas Andre, mohon maaf atas segala keterbatasan, semoga ini bisa berlanjut, insya Allah kita bisa diskusi banyak dan nanti bisa dapat sharing-sharing yang bermanfaat. Begitu mungkin dari saya Mas Andre. Ya, Masya Allah luar biasa ini kita sudah menyimak bersama bagaimana Ustazah Neti memberikan tema parenting ini ya, sudah terjawab berbagai asumsi dan tema kita pada hari ini, malam ini, yaitu membangun generasi pewaris surga sesuai fitrah ya. Berarti memang benar-benar cukup terjawab ya. Tapi walaupun cukup terjawab, ya insya Allah sebetulnya masih banyak sekali ya. Tadi bagaimana Ustazah Neti juga menyampaikan ini tidak bisa cukup sehari 2 hari gitu. Ini sangat panjang jika bahas parenting. Nah, insya Allah ada kabar gembira. Kita di bulan Ramadan nanti membuka workshop parenting bersama Ustazah Meti. Ya, alhamdulillah nanti berbagai perihal mengenai parenting bisa terselesaikan gitu, atau asumsi-asumsi ibu bapak sekalian juga ikut terjawab gitu nanti di workshop itu ya. Insya Allah kita buka nanti di kelas Ramadan. Baik, sudah menjadi closing statement tadi. Jazakillah khair, Ibu Meti. Masya Allah luar biasa sudah hadir pada malam hari ini. Kita doakan selalu Bu Meti, Ustazah Meti bisa kelimpahan rezeki, dimudahkan segala urusan kebaikannya dan diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Dan juga Amin. kepada para Bapak, Ibu, Kakak yang sudah Terima berkontribusi kasih pada Dok malam hari ini. Andi Ya, terima kasih dan juga. ibu-ibu Terima semua. kasih Ibu Meti. Ya, insya Allah kita Terima bertemu kasih. kali. Salam kenal Sami-sami. Bu dari Palestina. Masya Allah. Masih di Masya Allah, barakallah Dok. Barakallah, barakallah, Masya Masya Allah. Allah. Mewakilkan jihad kami ya Dok ya di Amin. Iya, sana Pak ya. Dok. Benar, Pak Dok. Masya Allah. Ya Oh, Bu, itu sudah terharu. 7 bulan ini di Palestina. Terharu, Pak Dok. Masya Allah, barakallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Ya. Allah. Oke, ini alhamdulillah juga sudah banyak forum terlibat ya, dari Dokter Andi juga yang sudah eh, kelasnya mengenai keluarga gitu. Masya Allah luar biasa. Kita bisa nanti bertemu dan berjumpa kembali dalam forum ya, dengan tema parenting. Insya Allah. Insya Allah dengan workshop yang spesial ya, karena kita bahkan bahas detail ya, banyak hal mengenai parenting bersama Ustazah Neti. Ya, baik, terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada Bapak Ibu Kakak sekalian sudah menyimak bersama. Amin. Kita tutup ya dalam Amin, amin. istighfar 3 kali dan membaca
kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu bihamdika ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta Kurang lebih astaghfiruka. mohon maaf, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf semuanya. Mohon Fi maaf amanillah Dok Andi, barakallah, semoga senantiasa dilindungi Amin. Allah. Terima kasih. Terima kasih Semoga banyak. besok Baik. berlimpah. Sehat selalu ya Amin Dokter juga Andi. semua. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Masya Allah. insyaallah. Amin. Amin. Ya amanilah Pak Dokter. Masya Allah. Amin. Terima kasih Amin. banyak ya. Ma'assalam ila lika fi Assalamualaikum Mas amanillah. Andre. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Pak. Masya Allah. Ya kita tutup G. Mohon apa? Nggih. Untuk